Alhamdulillah teman-teman ya, kita masih dilapangkan dadanya dan dimudahkan urusannya sehingga kita bisa bareng-bareng nih pagi ini buat ada berkumpul di majelis ilmu ini, dan semoga ilmu yang kita dapat di sini bisa menjadi ilmu yang berkah ya teman-teman semua. Amin. Sebelumnya perkenalkan, ini tegang banget ya. Saya Cipi, saya yang insya Allah akan menjadi moderator pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai acaranya, agar kelas atau kajian di pagi hari ini berjalan dengan lancar dan tentunya Allah berkahi, maka kita lihat yuk rules selama kelas ini berlangsung biar jalannya kelas bisa tertib dan juga bisa diberkahi Allah. Silahkan panitia. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita memulai kelas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman dan jadikanlah aku termasuk golongan-golongan orang-orang yang soleh. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, dulu ketika saya kuliah dulu banget ya, itu saya tuh sangat tertarik banget dengan mata kuliah neuropsikologi. Tapi tertarik belum tentu jago ya teman-teman, cuma tertarik aja gitu. Di sana tuh saya menyadari kalau Masya Allah banget ya, ternyata Allah itu menciptakan otak itu fungsinya luar biasa banget gitu. Jadi kayak beratnya kayaknya cuma 2% dari seluruh berat badan kita ya kalau nggak salah ya. Namun impact-nya ke seluruh kehidupan kita tuh luar biasa, Masya Allah banget. Dan ketika coba dipelajarin lagi, ketika dibuka Qur'annya, dibuka tafsirnya, ternyata Allah tuh menyebutkan terkait dengan otak, akal, berpikir itu banyak banget ya teman-teman. Afala tatafakkarun, terus apa lagi? Afala ta'qilun gitu. Allah tuh di Al-Qur'an sering banget mention kita untuk gunakan otak, berpikir dong gitu, tafakur dong gitu. Nah, makanya insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas itu semua ya, terkait dengan otak dan juga iman. Sebelum kita ke dokter, teman-teman panitia sudah menyiapkan trailernya teman-teman. Kita akan membahas apa aja sih di kelas pagi hari ini. Silakan teman-teman. Pernahkah terlintas di pikiran kamu sebuah pertanyaan, kenapa manusia diciptakan? Kenapa manusia begitu spesial dibanding makhluk yang lain? Entah itu hewan, tumbuhan, jin, ataupun malaikat. Saking spesialnya manusia, Allah sampai menitipkan bumi dan langit ini kepada manusia. Manusia itu makhluk yang unik. Manusia begitu kompleks dan sulit ditebak. Yang membuat manusia spesial ternyata karena Allah kasih kita otak dan iman di hati. Dalam surat Al-Jasiyah ayat 13, Allah bilang, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Ternyata di dalam Islam, berpikir adalah sebuah proses yang penting untuk manusia. Sampai-sampai Allah menyuruh kita untuk berpikir. Hanya orang-orang berpikir saja yang dapat melihat tanda kebesaran Allah. Di sini lagi keunikannya. Ternyata otak dan keimanan punya keterkaitan yang kuat. Mereka akan saling memberikan pengaruh satu sama lain. Karena dua hal itu, manusia yang terdiri dari sel-sel super kecil menjadi ciptaan sempurna. Penasaran kan gimana korelasi antara iman dan otak dalam perspektif Islam? Jadi yuk kita langsung aja masuk ke kelas bersama Dr. Pukovisa Prawiharjo. Faith in Brain from the Small Cells to the Greatest Human Being. From the small cells to the greatest human being. Dr. Pukovisa sudah ada bersama kita saat ini. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cipi. Ya, apa kabar dokter? Ya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih diundang ini, Masya Allah. Kita sama-sama senang dokter. Masya Allah, sebelum kita masuk nih ke dokter, aku mau baca dulu ya profil dari Dr. Pukovisa ini. Mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya, siapakah Dr. Pukovisa ini? Jadi Dr. Pukovisa Prawiroharjo, title-nya banyak banget.
aku nggak tahu ini benar atau nggak bacanya SPN sub SPNGKK PhD ya. Sekarang Dr. Pukovisa adalah staf pengajar Departemen Neurologi FKUI dan juga staf medik Neurologi RSCM, RSUI, RS Mandainapuri dan sempat menjabat sebagai ketua MKEK Pusat ID tahun 2021 dan 2022. Oh, baru purna tugas nih kayaknya nih. Pendidikannya yang lagi ramai itu sekarang dibahas. Oh iya, lagi ramai banget ya. Pendidikan Dr. Pukovisa yang pertama pendidikan dokter dan spesialis neurologi FKUI, subspesialis Neurobehavior Collegium Neurologi Indonesia. Ya, aku nggak tahu nih artinya apa, bacain aja ya. Lalu di PhD Neurologi Institute Graduate School of Medical Science, Kyushu University, Fukuoka, Jepang. Sertifikasinya banyak banget dan semuanya most likely di area neuro ya, dokter ya. Publikasi jurnal internasional banyak sekali, 9 diantaranya terindeks Scopus, ya. 3 Q1, lalu 26 artikel jurnal nasional, 8 buku, 15 poster internasional, dan 8 poster nasional. Masya Allah, jadi pengen kuliah, lihat profilnya Dr. Puko. Dan penghargaan yang pernah didapat oleh Dr. Pukovisa, diantaranya Satya Lencana 10 atau X di tahun 2019, Award di Takeda Science Foundation and Budi LNLPDP, dan salah satu staf pengajar FKUI terfavorit pilihan mahasiswa di 2014. Cie. Masya Allah. Dan Adi Satya Utama di tahun 2022 ini. Itu dia brief profile. Saya yakin masih banyak lagi, kalau dimasukin semua masih banyak lagi profile Dr. Puko yang keren-keren, tapi itu dia briefnya terkait dengan Dr. Puko. Kita langsung saja nih, kasih langsung ke Dr. Puko untuk sharing terkait dengan faith dan juga brand. Silakan Dr. Fuko, tafadol. Saya belum bisa share screen nih, boleh diberikan co-host dulu. Boleh co-host, silakan. Sudah, dokter? Ya, sudah. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang terhormat rekan-rekan Biman Institut, Biman apa namanya? Institut ya? Institut Yayasan Biman, dokter. Yayasan Biman, ya. Institut aja lah biar keren. Oh, boleh. Nggak boleh, Mbak Cipi selaku moderator, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan hadir pada pertemuan kali ini. Saya diamanatkan oleh panitia untuk membicarakan tentang faith and brain, ya. Bagaimana korelasi keimanan itu beroperasional di otak dan juga bagaimana nanti aktivitas yang kemudian Allah juga rekomendasikan dalam Quran dan dalam banyak hadis juga dijelaskan, itu juga ternyata meningkatkan fungsi otak dan juga fungsi keimanan kita. Tentu tinjauannya adalah sangat neuroscience, ini bahasa tingkat dewa, mohon maaf lahir batin. Jadi puasa-puasa lagi menahan lapar dan dahaga, disajikan ilmu tapi juga bahasanya rada-rada ya. Tapi mudah-mudahan saya akan coba turunkan bahasa-bahasa dewa itu ke neuroscience, seperti itu bedanya dengan beberapa ilmu lainnya. Jadi karena akan menggunakan beberapa istilah-istilah yang sangat kedokteran banget atau biologi banget. Ini saya tadi sudah disampaikan. Terima kasih Mbak Cipi, dan kita akan saya punya ini nanti di Instagram neurocognitive.id, sebenarnya udah ada sih tapi sempat vakum. Nanti juga ada di Facebook fanpage ya. Nanti silahkan kalau Bapak Ibu sekalian mau belajar ya tentang otak ya, dan nanti coba akan dibuat bahasanya semi awam, jadi nanti semi populer lah istilahnya kurang lebih, jadi sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita mengenal otak dan neuroscience itu adalah neuroscience sendiri adalah disiplin ilmu yang mengembangkan pemahaman mendalam tentang bagaimana sebegitu banyak neuron ya, dikatakan 86 miliar ada di otak kita itu terbentuk mulai dari tumbuh, kemudian saling berhubungan, dan kemudian menunjang menjadi salah satu struktur yang paling kompleks untuk membuat satu fungsi-fungsi yang sangat kompleks di manusia itu, yaitu sistem saraf manusia. Dan salah satu quote yang sudah kami tampilkan di Ramadan 2 tahun yang lalu, ya, ini terinspirasi dari surat At-Tin ayat 4, ya.
kita sesungguhnya Allah ciptakan ahsanit takwim ya, sebagai sebaik-baik ciptaan. Itu Allah sendiri yang menjelaskan, dan nanti kita akan singkat seperti apa kita sebagai ciptaan. Apakah kita mungkin sekuat banteng dalam ototnya, ataukah kita mungkin pencernaannya paling baik daripada makhluk Tuhan yang lain gitu ya. Nah, nanti kelihatan kira-kira sistem apa yang ada di kita yang memang secara superior jauh melampaui makhluk-makhluk Allah yang setidaknya terindra ya, karena saya belum pernah juga melihat CT scan-nya malaikat gitu ya, atau iblis. Memang makhluk Allah itu sangat gaib ya. Untuk makhluk-makhluk yang gaib kita tidak punya pengetahuan, ini rasanya sih belum pernah belajar. Tapi untuk yang terindra ya, setidaknya kalau kita compare sama hewan gitu ya, itu otaknya udah sudah banyak para neuroscientist dunia pun mencoba membedah ya, melihat dengan mikroskop dan seterusnya, dan kemudian dibandingkan dengan otak kita sebagai manusia. Jadi memang berawal dari sel, tadi kan dijelaskan berawal dari sel, kemudian for the greater human beings gitu ya. Jadi betul. Jadi ini semua berawal dari sel yang kita pasti sudah paham dan mungkin kita masih ingat sedikit waktu kita belajar di SMP, SMA yang lalu, itu keluar di ujian biologi kayaknya. Ya, jadi ada neuron ini ada bentuknya seperti ini, ya ini sel yang khas, tidak ada sel yang lain di tubuh kita selain neuron ini. Jadi ini khas untuk saraf ya. Jadi maksudnya tidak ada sel serupa di hati, di jantung, kecuali memang kalau ada saraf yang masuk ke jantung dan hati. Ya. Dan itu sifatnya adalah ada nukleusnya atau inti sel, ya di dalamnya juga banyak sekali komponen selnya yang kita sebut sebagai badan sel. Kemudian ada dendrit, ya dendrit itu dia akan menerima informasi dari akson-akson yang sel yang lain ya, supaya nanti kemudian transmisi dari pesannya akan dihantarkan, atau dia memang generate pesan itu sendiri ya. Jadi itu dari badan selnya kemudian dihantarkan kepada sel yang lain. Kemudian ada kabelnya namanya akson ya, itu yang nanti akan berjejaring dengan sel-sel saraf yang lain, ataupun juga sel-sel yang lain. Misalnya maksudnya sel neuron ini kan nanti juga akan ke otot, dia juga akan ke sel misalnya sel-sel hormon tertentu ya, sel di jantung juga dan seterusnya, banyak organ. Maka itu akan sampai kepada akson terminal nanti akhirnya. Jadi akson yang sampai terminal itu artinya paling akhir gitu ya. Jadi nanti aksonnya itu sendiri dia diselubungi oleh kayak bungkusan kabel ya, namanya mielin, itu yang sangat membuat hantarannya menjadi sangat cepat ya, dan melebihi Formula 1 ya kecepatannya. Jadi kalau kemarin MotoGP di Mandalika kalah kecepatannya sama kita sebenarnya. Nah, jadi selain sel neuron juga tidak kalah penting saya tadi tampilkan gambarnya di sini adalah sel glia atau sel penunjang. Dia itu seperti enhancer atau kayak misalnya memberikan listrik yang cukup ya untuk neuron itu bisa memproduksi yang kita sebut sebagai potensial aksi dan seterusnya. Itu kita mungkin terlalu jauh kalau saya sampai sana, tapi kurang lebih nanti akan membantu sel-sel neuron itu untuk bisa bekerja dengan sangat baik ya. Termasuk juga misalnya kalau ada racun-racun yang sifatnya merusak di neuron tersebut, itu sel glia akan membantu ya. Kemudian sel neuron ini akan sifatnya berjejaring, jadi memang khas sekali. Itu yang membuat ini buat sekedar brainstorm saja. Sampai hari ini penelitian tentang stem cell, ya, terapi stem cell untuk otak, ya, penyakit otak itu masih kurang evidence ya, atau bukti ilmiahnya. Kenapa? Karena bukan hanya soal penggantian sel kalau misalnya ada masalah di otak, tetapi bagaimana sel yang ada itu harus berjejaring dengan bagus gitu ya, dengan rapi, dengan cantik, dengan sesuai dengan tupoksinya, kurang lebih begitu, untuk kemudian memang menggantikan. Makanya sampai hari ini belum ada itu misalnya bukti ilmiah untuk stem cell untuk otak ya, karena memang rumitannya luar biasa. Para saintis juga masih banyak harus berpikir ya bagaimana menggantikan, misalnya kalau ada sel-sel neuron yang mati akibat penyakit otak, misalnya stroke, trauma kepala dan seterusnya, itu kan banyak sel yang mati ya, itu gimana kita menggantikannya
Ya, walaupun nanti dari sisi restorasi nanti saya bisa jelaskan, tetapi memang itu memang khususnya sel neuron itu seperti itu. Jadi ini sekedar brainstorm saja. Beda dengan misalnya kalau sel hati ya, maksudnya organ hati ya, hepar, itu kalau dia mati, dia diberikan sel serupa, itu tidak perlu banyak jejaring ya. Jadi dia cukup berfungsi saja sudah cukup. Ya, jadi berbeda dengan neuron yang dia bukan hanya harus ada neuronnya atau jumlahnya ada cukup, tapi dia juga harus berjalan dengan baik. Ya. Nah, terus kemudian kondisi akso tadi dipengaruhi 10 miliar sudah disampaikan, dan kita punya 86 miliar, panjangnya 50.000 kilometer, kecepatannya itu sekitar 300 sampai 500 ya kilometer per jam, jadi lebih cepat daripada Formula 1 ya. Hantarnya ya, kecepatan hantarnya. Kemudian otak manusia itu memiliki neurokorteks ya, yaitu lapisan korteks yang paling rumit ya, dan ini sangat minim dimiliki makhluk Tuhan yang lain. Jumlah sinapsnya juga terbanyak berkali lipat. Ini kalau buat ini masih brainstorm dulu pendahuluan. Dan otak ini mendapatkan suplai darah secara melawan gravitasi, karena kita kan bukan makhluk melata ya, kecuali kalau kita ular gitu ya, atau apa gastropoda kayak siput gitu. Tapi kan kita makhluk yang jarang rebahan kan, bener kan? Bener ya? Apa Ramadan semakin sering rebahan ini saya nggak tahu. Tapi aslinya manusia kan bukan makhluk rebahan ya, walaupun sekarang sudah banyak nih mazhab kaum rebahan gitu ya. Nah jadi kalau kita nggak rebahan, maka kalau selama kita duduk maupun berdiri, maka jantung ini ada di sini, ya, otak itu ada di atas, sehingga melawan gravitasi. Sementara otak itu menerima 20%, 1/5 dari peredaran darah. Sebagaimana tadi juga Mbak Cipi sampaikan, beratnya otak itu nggak nyampe 2% ya, dari seluruh berat badan kita. Tergantung, kalau berat badannya kurus mungkin nyampe 2%, tapi kalau gemukan dikit ya udah banyak habis iftar ya, iftarnya juga balas dendam ya, itu kemungkinan kurang dari 2%, jadinya rasionya jadi kecil ya, karena berat badannya nambah maksudnya. Nah jadi sekitar 1/5, bayangin 2% berat badan 2% katakanlah dari seluruh tubuh, tapi terima suplainya itu 10 kali lipatnya yang seharusnya. Jadi harusnya kan 2%, tapi 2% juga ya. Nah itu karena memang begitu rakus ya neuron ini mengambil darah gitu, karena begitu banyak energi yang dibutuhkan. Gitu. Bahkan tidur pun tuh kita mikir sebenarnya, neuron tuh tetap aktif walaupun kita tidur. Jadi walaupun kita memperbanyak tidur di Ramadan, tidak berarti kita otaknya jadi hibernate, itu enggak juga ya. Jadi tetap mikir juga. Nah, suplai darah ini diduga ya, kalau misalnya di lobus prefrontal, nanti saya akan jelaskan prefrontal ini sepenting apa sih di kita. Itu adalah kadang-kadang ada situasi sujud ya, karena di sujud itu adalah satu-satunya mungkin selain itu handstand bisa juga sih. Jadi ada beberapa yang dimana jantung itu di atasnya otak gitu. Ya kan, kalau sujud kan jantungnya di atas otak, jadi nggak perlu melawan gravitasi. Handstand juga gitu sih, tapi kan ya ribet lah, tangannya jadi capek ya. Nah, saya juga punya haki, tapi ini buat intermezzo aja, saya nggak akan di sini. Nanti kapan-kapan kalau saya buat teaser itu saja, nanti biar diundang lagi sama Bima. Jadi ini ada haki saya tentang otak ini 442 ya. Satu itu modal awal, ya udah terimalah kita ada genetiknya dan seterusnya dari bapak ibu kita dan seterusnya. 4 bebas pengganggu ya, 4 bebas pengganggu untuk otak itu ini ya, kemudian bahan baku otaknya ini, dan yang penting adalah nanti yang kita bahas hari ini adalah karakter mulia ya. Tapi nanti boleh juga kalau penasaran lebih jauh ya, kita akan sampaikan nanti di Juli 2022. Tapi sebenarnya juga banyak sih saya udah diundang tentang ini kalau di rumah sakit atau apa ya, tapi di kalangan dokter kebanyakan yang datang. Nah, otak sendiri itu terutama adalah korteks cerebri, yaitu adalah termasuk yang paling rumit, dan itu dibagi oleh beberapa 4 lobus ya di otak besar itu, di frontal, parietal, occipital, dan temporal, dan banyak sekali fungsi-fungsi yang ditunjang oleh letak-letak otak tertentu ya. Jadi memang fungsi otak itu mengikuti letaknya, jadi letaknya di mana itu fungsinya ada sendiri. Dan bukan hanya letak ya, tetapi juga konektivitas. Jadi kalau sekarang tuh mazhab yang diakui adalah, kalau dulu tuh ada orang yang mengatakan kita tuh kalau mikir atau kita menggunakan otak kita apapun itu buat
buat mikir, buat analisis itu menggunakan semua bagian otak. Itu dulu begitu, ada pemikiran gitu. Tapi ada juga yang ketika sejak ditemukannya Paul Broca itu dia menemukan orang yang itu ada di museum kan, itu nama pastinya siapa ya, saya lupa. Ya pokoknya adalah nama Prancis itu juga, dari orang Prancis. Ternyata kalau orang nggak bisa bicara dengan baik itu area Broca-nya yang bermasalah. Jadi itu mulai dari situ mulai ada mazhab yang tandingan ya, bahwasanya satu partisi otak itu bertanggung jawab sama satu fungsi. Nah sekarang didamaikan dua-duanya. Pendamaikannya adalah bahwasanya satu fungsi itu diprovide atau ditunjang oleh berbagai konektivitas otak. Jadi misalnya kalau fungsi bahasa itu bukan hanya berupa saja, tapi ada nanti language network yang cukup rumit ya, dan apalagi fungsi-fungsi yang lain. Jadi ada memory network dan seterusnya. Nah, setiap bagian itu mengatur fungsi tubuh secara detail, dan bahkan kalau misalnya kita yang sudah cukup dipelajari itu adalah tentang kekuatan otot ya, kekuatan motorik kita itu bahkan ada kayak semacam mappingnya di otak di gyrus presentral ini. Jadi ada yang bagian kaki itu nanti di bagian agak tengah, yang makin pinggir itu adalah lidah ya, terus mulut, wajah, dan juga tangannya. Kenapa gede nih? Karena memang area tangan itu besar di otak, karena memang keterampilan tangan tuh sangat kompleks ya dibandingkan kaki misalnya. Makanya kalau main basket tuh kan skornya bisa 100 ya. Kalau main bola kan nggak pernah skornya 100 ya. Padahal kan 11 orang yang main bola. Main basket kan cuma 5, tapi skornya bisa 100 ya. Katakanlah 3 point ya dibagi 3 tetap aja 30, tapi main bola nggak ada sejauh itu. Karena itu membuat memang itu menandakan tangan kita tuh jauh lebih terampil dibandingkan kaki dan dibandingkan yang lain, sehingga memang juga sama ya, karena kita ada mimik, ekspresi dan seterusnya, yang itu memang perlu area otak yang mengaturnya cukup luas. Dan di luar itu hubungan otak itu dengan otak yang lain itu bukan hanya sekedar listrik ya, tetapi juga chemicalnya itu kita sebut sebagai neurotransmitter. Banyak sekali, nggak cuma segini, ada sekitar puluhan ya, belum sampai ratusan sih, lebih gitu ya, belum sampai segitu. Jadi yang sudah dideteksi manusia, tapi secara umum deteksi saintis ya, tapi secara umum ini yang beberapa zat neurotransmitter dengan masing-masing fungsinya. Kita sendiri juga pernah posting ya, ini adalah salah satu ayat tentang kesabaran ya, dan sabar itu ya salah satunya kan ada wasta'inu bis-sabri was-shalah, kita minta tolong pada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar itu kenapa sih? Kenapa bisa menolong kita? Karena itu adalah kemampuan yang rumit sebenarnya kalau dalam bahasa neuroscientist ya. Setidaknya dari sisi neurotransmitter ya, kalau dari sisi konektivitasnya sangat rumit sekali saya menjelaskannya, mungkin sulit menjelaskannya dalam satu presentasi. Tapi dari sisi neurotransmitter adalah sabar itu kan ada emosinya dulu ya, jadi kita terpicu emosinya dulu. Jadi emosi itu muncul dulu ya, nggak mungkin kalau nggak muncul ya, tapi belum terekspresikan, kemudian kita bisa rem ya, kita bisa ademkan, dan kemudian kita fokus pada tujuan yang lebih tinggi gitu ya. Misalnya contoh kita di celah-celah orang gitu ya, pasti muncul dulu gitu gejolak adrenalinnya itu, kayak fight or flight, kita pengen balas atau kita pengen pukul bahkan gitu ya. Tapi belum sampai terekspresi ya, baru sampai ada itu sirkuitnya udah mulai aktif, secepat apa kita kemudian bisa rem itu ya. Remnya itu nanti dengan serotonin ya, kemudian juga kita alihkan untuk tujuan yang lebih mulia, yaitu misalnya kalau karena kita ingat mungkin ada ayat Quran yang menjelaskan bahwasanya kalau kita maafkan itu lebih utama dan seterusnya, dan akan dapat balasan yang baik di yaumul akhir, maka kemudian kita tidak jadi marah, kita tidak jadi emosi, dan kemudian kita fokus pada tujuan, yaitu kita ingin kembali kepada sisi Allah ya di hari akhir nanti dengan baik. Misalnya contoh begitu. Jadi itu sabar itu adalah dinamika yang kayak gitu yang terjadi dalam hitungan sepersekian detik dalam otak kita. Gitu. Kalau kita gagal, ya kita akan mengekspresikan emosi kita. Mungkin kita jadi marah-marah, atau kita mencela-cela, dan seterusnya. Atau bahkan mukul kalau kita pengen mukul ya. Tapi kalau misalnya kita bisa rem, ya mungkin nggak perlu begitu. Nah, kemudian di sisi lain ada konsep tentang neuroplastisitas. Neuroplastisitas itu adalah otak kita itu akan diubah oleh pengalaman. Jadi
termasuk itu masa lalu, termasuk juga nanti masa depan. Ya, makanya tadi di 442 juga termasuk misalnya kalau kita punya post traumatic stress disorder itu bisa mengalami berubah struktur otak kita, dan itu penelitiannya banyak ya. Kita adiksi sama satu zat gitu juga ada merubah otak juga. Saya juga sama Bu Elisman meneliti tentang adiksi pornografi pada remaja, itu berubah otaknya, beda dengan remaja yang tidak mengalami adiksi gitu ya. Jadi memang pengalaman itu mengubah struktur otak. Ya, jadi kalau kita ada satu area otak yang kita latih terus-menerus, maka area otak itu akan berkembang. Ini beberapa penelitian, misalnya contoh di penelitian kami saja ya, itu yang adiksi pornografi itu terjadi pengecilan volume prefrontal. Jadi kalau tidak digunakan atau digunakannya dengan cara yang salah untuk hal yang nggak benar gitu ya, maka area otak satu area otak akan bisa menyusut. Ya, dan juga kalau misalnya kita lihat sinapsnya, masalahnya sekarang belum ada teknologi imaging yang bisa melihat sinaps otak. Kecuali kalau memang orang yang sudah meninggal, diambil otaknya, dilihat di mikroskop, sinapsnya nanti bisa diwarnai dan seterusnya. Tapi dipercaya bahwasanya kualitas sinaptiknya itu makin efisien kalau kita latih terus. Makanya ada beberapa penelitian, misalnya functional imaging ya, pemain sepak bola yang keren gitu, ketika dia main bola ya, itu misalnya mendribble bola atau menahan bola dan seterusnya, mengoper, itu ketika direkam otaknya tuh nggak terlalu banyak otaknya yang aktif. Tandanya itu memang sudah efisien sinapsnya, jadi nggak kelihatan kayak butuh kerja keras gitu. Sementara kalau yang tidak mahir ya, itu akan kelihatan mikir banget, itu main bola tuh kayak mikir gitu. Kalau yang pemain bola profesional nggak terlalu mikir, ya mikir juga sih, tapi maksudnya nggak terlalu untuk itu gitu. Nah, ini sebagai intermezzo ya, saya beberapa ngasih intermezzo supaya saya diundang lagi. Jadi ini saya pernah membuat kajian tentang pendidikan Luqman ya, pendidikan ayah dengan anaknya yang diwariskan dalam surat Luqman. Nanti kapan-kapan kita bahas. Jadi menarik itu nanti karena saran-sarannya dari Luqman ya, itu dalam yang dia badaikan itu sangat teknis dan kemudian sangat khas yang dalam penelitian neuroscience itu ternyata merujuk pada satu regi otak tertentu. Nanti kapan-kapan kita bahas. Nah, kemudian kunci kecerdasan manusia itu apa? Jadi sebagaimana tadi disampaikan, ini di quote kami ya, penciptaan manusia itu memiliki sinaptik dan neokorteks yang baik ya. Jadi ada beberapa penelitian yang memperlihatkan bagaimana manusia itu punya kecerdasan. Yang pertama adalah ukuran otaknya, lapisan neokorteks prefrontal, dan kualitas sinaptik dan konektivitasnya. Nah, kalau kita bandingkan otak kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain ya, itu misalnya ada marmut, ada tikus ya, ada monyet ya, ada monyet makak. Yang monyet makak itu termasuk yang paling dekat otaknya dengan kita. Itu ternyata kita punya berat yang sekitar 10 kali lipat lebih ya, dan juga densitas atau kepadatan neuronnya juga sekitar 10 kali lipat lebih ya. Jadi kita punya 86 miliar. Ini M itu miliar, maksudnya juta, jadi 86.000 juta ya kan, bahasa Inggris ya. Dan kita punya beratnya 1.508 gram ya, kurang lebih. Dan kemudian kalau dibuat indeks encephalization quotient ya, itu ada semacam indeks untuk mengukur rasio berat otak dengan berat badan ya. Maka EQ manusia itu, ini bukan emotional quotient ya, ini encephalization quotient maksudnya. Itu di 7-8 kali lipat dari mamalia secara umum. Atau kalau primata anthropoid maksudnya kayak monyet makak, simpanse, dan seterusnya, orang utan ya, yang memang dianggap sebagai primata yang paling cerdas gitu ya, kita 3-4 kali lipat ya. Girus-girusnya itu ya, jadi kelengkukan girusnya dan kepadatan girusnya. Girus tuh maksudnya lekukan-lekukan di otak itu nih, yang kayak gini, yang di corak-corak lekukan ini. Nah, di antara yang lain juga adalah lapisan neokorteks kita, khususnya pada lobus prefrontal manusia, itu berbeda jauh dengan bahkan mamalia dan juga primata anthropoid itu ya. Jadi kalau misalnya ini kan tikus ya, ini mamalia ya, udahlah tikus kan kecil ya. Tapi dia sama sekali tidak punya prefrontal, sama sekali nggak punya. Sementara kalau primata anthropoid, kenapa dia dianggap lebih cerdas dibandingkan mamalia yang lain? Karena dia punya prefrontal meskipun tiny mini bitty gitu ya, masih kecil. Ya.
Nah, itu kecil sekali. Nah, kita jauh lebih besar ya, prefrontalnya. Jadi yang warna biru muda ini kita jauh lebih luas ya dibandingkan primata. Termasuk juga rasionya. Jadi maksudnya memang makak lebih kecil otaknya dibanding kita, iya. Tapi yang biru dibandingkan yang ungu itu dibandingkan kita itu lebih besar kita. Gitu. Maksudnya rasionya yang biru dibagi ungu itu kita, atau prefrontal cortex dibagi total brain volume katakanlah begitu ya, kalau rasionya itu kita jauh lebih besar. Dan di luar itu kita punya sistem limbik, tapi memang bukan hanya kita yang punya sistem limbik, hewan-hewan banyak yang punya ya. Jadi itu adalah bagaimana kita limbik ini bekerja, banyak dorongan-dorongan emosi dasar dari perilaku ya. Ini dimiliki manusia dan hewan. Oleh karena itu ini yang dikhawatirkan oleh malaikat itu ya, kalau dijelaskan dalam penciptaan Adam alaihissalam ya, atau manusia sebagai khalifatul fil ard yang disebutkan di Al-Baqarah ayat 30 sampai 33 itu yang kenapa kemudian malaikat khawatir khalifatul fil ard ini akan menumpahkan darah itu karena limbik ini. Malaikat tahu persis, ya mungkin dulu namanya bukan limbik ya, saya nggak tahu lah. Pokoknya intinya limbik itu kan karena temuan manusia ya, ngomongnya limbik ya udah ngomongnya limbik gitu ya. Tapi nggak tahu tuh seperti apa dulu bahasa malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi intinya mereka tahu bahwasanya dalam tubuh kita itu ada limbik. Ya, limbik itu adalah bagaimana emosi itu terjadi, ya. Dan apakah itu bisa dikendalikan atau tidak? Masalahnya sangat bisa tidak dikendalikan. Jadi pertemuan darah itu bisa terjadi. Dan menariknya cara Allah menjawabnya juga, tapi saya nggak mau bocorin, itu nanti ada di hal lain yang kita akan bahas. Nah, di luar itu limbik itu juga terkait memori ya. Jadi memori ini kita sudah kenal, mungkin pernah baca sirkuit Papez ya. Itu juga berperan dalam menyimpan informasi terbaru, yang itu juga nanti bagaimana itu punya relasi dengan emosi. Makanya kan kadang-kadang kita tuh kalau memori yang terkait emosi itu susah ngelupainnya. Misalnya ngelupain mantan itu susah gitu ya. Jadi kalau ngelupain pelajaran karena kita nggak emosi dalam belajar, cepat lupa gitu. Jadi besok habis ujian besoknya lupa. Gitu. Kalau sama mantan susah ngelupainnya. Nauzubillah, yang benar-benar nggak ada yang punya mantan di sini. Tapi maksudnya kita kalau punya ingatan yang punya kaitannya erat dengan memori, apapun itu, baik itu yang sifatnya senang maupun yang sifatnya sangat menderita, yaitu akan akan lekat gitu, sulit untuk dihapuskan. Makanya banyak lagu-lagu galau tuh ada yang bilang lumpuhkanlah ingatanku gitu ya, gitu. Ya, karena susah memang dilupakan. Nah, ada beberapa ini, kalau ada triun ya, brain hipotesi mungkin pernah dengar, itu manusia tuh otak reptilnya bekerja atau otak mamalianya bekerja. Jadi maksudnya gini, kalau otak reptil itu adalah, ya ini sebenarnya simplifikasi ya, tapi boleh-boleh saja. Saya sih setuju aja dengan pembagian ini karena memudahkan memang untuk dipelajari ya. Jadi kalau otak reptil itu dia lebih banyak di batang otak dan juga beberapa basal ganglia dan seterusnya, itu memang adalah semacam animal instinct ya. Jadi bagaimana hewan itu bisa survive gitu, menghindari bahaya dan seterusnya, bisa survive ya, bisa berkembang biak dan seterusnya. Itu adalah otak reptil. Jadi kalau yang misalnya ada mungkin pernah dengar hinaan-hinaannya ini, kamu tuh terlalu ini otak reptilnya. Jadi kita mungkin terlalu mikirin dunia gitu, kita terlalu mikirin pokoknya kita mau survive, kita ngumpulin banyak duit gitu ya. Kita nggak mau capek, nggak mau lelah untuk hal-hal yang nggak ada duitnya, misalnya itu jenis-jenis otak reptil tuh kayak gitu. Nah, yang kedua adalah sistem limbik. Sistem limbik itu adalah bukan hanya sekedar insting untuk survive, tapi adalah kita sudah punya emosi ya, segala jenis emosi ada di situ, mulai dari yang cinta, menderita, kemudian apapun, jadi marah-marah gitu ya, sedih dan seterusnya ada di situ, termasuk juga memori terkait itu. Nah, manusia yang berbeda, yang kemudian menjadi level lebih tinggi dibandingkan reptil dan mamalia adalah kita punya inteligensia yang luar biasa. Kita bisa berpikir abstrak dan kita bahkan bisa memodifikasi dua ini. Jadi misalnya contoh, mungkin kita untuk survive, katakanlah kita harus punya sandang, pangan, papan. Sementara realitanya kita nggak punya, duit nggak punya, segala macam seterusnya.
tapi kita masih kemudian bisa beribadah yang baik pada Allah dan seterusnya, kita bersilaturahmi yang baik gitu. Padahal bisa jadi besok udah nggak survive lagi gitu. Nah, ada manusia-manusia seperti itu. Kenapa ada manusia seperti itu? Karena dia menggunakan yang konteksnya, yang kemudian memodulasi, memanipulasi otak reptil dan mamalianya. Gitu. Jadi misalnya contoh, kenapa sih kita capek-capek di Gilman padahal nggak ada duitnya misalnya. Kita bikin acara seperti ini kan nggak ada duitnya. Ada duitnya nggak, Cipi? Ada nggak? Free, Ustaz. Kalau ada, saya mau soalnya. Om enggak ya? Bercanda. Nggak bercanda. Ya, misalnya katakanlah kita membuat event ini nggak ada duitnya misalnya ya. Atau misalnya kita kerja bakti dan seterusnya, kita nggak ada duitnya tapi kita kita lakoni gitu, kita bahkan capek-capek sampai begadang-begadang dan seterusnya ya. Nah, kenapa? Karena kita mungkin memiliki abstraksi yang lebih tinggi gitu. Karena mungkin kita mengandaikan kita akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengharapkan balasan yang sempurna dari Allah. Abstraksi itu yang membuat kita menjadi rela capek untuk hal yang bisa jadi kita nggak punya urusan sama survival kita gitu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi misalnya contoh kan ada juga yang misalnya kita justru ketika lagi berinfak itu dalam kondisi lapang maupun sulit. Nah itu sulitnya itu di mana? Kalau lagi susah suruh berinfak juga kan gitu ya. Nah itu adalah bagaimana Allah itu memberikan firman seperti itu untuk kemudian link dengan neokorteks kita. Bagaimana mungkin kita lagi sulit kita berinfak? Kan kalau dari sisi otak kita pasti ya nggak mungkin lah. Nah, ya benar aja kita lagi sulit gini suruh berinfak gitu ya. Tapi kemudian ketika neokorteks kita bekerja dan kemudian kita yakin atas balasan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak disia-siakan balasannya, disia-siakan amal kita tersebut, akhirnya kita bisa memodulasi hal tersebut. Termasuk juga memodulasi emosi, memodulasi memori itu bisa. Jadi kita bisa bahkan menggeser memorinya. Misalnya dulu kita merasa ini aktivitas yang menyenangkan, tapi kemudian kita belajar, ternyata itu mubah ya, ternyata itu makruh ya, ternyata itu haram. Kemudian kita tinggalkan, ya. Misalnya buat yang akhwat, misalnya dulu belum pakai jilbab itu menyenangkan gitu, rambutnya digerai gitu, banyak yang memuji dan seterusnya dapat pujian sosial seperti itu. Kemudian kita belajar secara Islam gitu ya. Baru tahu gitu menutup aurat tuh penting ya dan seterusnya, ada keutamaan dalam kita menutup aurat dan seterusnya. Oleh karenanya kita memodulasi itu. Jadi yang dulu kita memorinya indah terhadap kita jalan-jalan nggak pakai hijab, ketika kemudian kita mendapatkan informasi baru bahwasanya ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya ya, dan ternyata pakai hijab juga enak dan seterusnya ya. Dan kemudian kita bisa memodulasi hal tersebut. Jadi memodulasi emosi bisa, memodulasi memori bisa, memodulasi insting untuk survive pun bisa. Itu adalah menariknya dari otak manusia. Itu punya kemampuan itu. Yang di hewan itu nggak punya. Hewan itu nggak punya. Nah, ini tadaburnya. Ini tadi sudah dikasih hints beberapa ya. Bahwasanya mengapa kekhawatiran malaikat bahwa manusia akan menumpahkan darah terkait putusan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa manusia akan menjadi pemimpin atau khalifah fil ard gitu ya. Yang menariknya itu di ayat 3-nya itu caranya menjawab Allah itu adalah mendemonstrasikan Adam alaihissalam menamai benda-benda yang makhluk termasuk malaikat nggak mampu. Ya kan? Coba dibaca, silakan. Jadi menarik itu. Jadi kan seolah-olah nggak nyambung ya, benar nggak? Yang ditanya atau yang diargue adalah ya Allah ini makhluk akan jadi menumpahkan darah nih di bumi. Masa iya jadi pemimpin, kurang lebih gitulah kan argumen kritiknya kan begitu ya. Tapi cara menjawab kritiknya adalah Adam alaihissalam diminta menamai benda-benda. Nah itu menarik, di ulasan neuroscience menarik, tapi nggak saya ungkapkan sekarang supaya diundang lagi. Pamrih banget ya Dr. Isa ini ya, hitungan. Ya biar seru. Nah. Selain itu, kunci kecerdasan adalah ada di kualitas sinaptik. Kualitas sinaptik itu, kalau dalam beberapa penelitian, misalnya dari Gens et al. Ya, 2018, ini baru ini menarik penelitiannya, masuk dalam Nature ya. Nature itu jurnal yang paling top of the top lah. Kalau pernah masuk Nature itu kayaknya bangga banget lah sebagai saintis. Nah itu, mereka yang cerdas ternyata memiliki dendrit yang lebih efisien.
justru nggak terlalu banyak cabang dan seterusnya yang menandakan itu kualitas sinaptiknya baik. Nah, yang mereka yang cerdas juga memiliki sinaptik yang lebih panjang, lebih berkualitas. Ini maksudnya yang lebih tidak kacau, lebih teratur maksudnya, lebih teratur penempatannya. Ya. Jadi lebih teratur penempatannya. Jadi kalau yang tidak cerdas itu kacau, letak-letak dendrit itu ngadepnya kemana, ya arah nyambungnya itu bisa ngalor ngidul lah gitu ya, dari utara ke selatan dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi kalau yang cerdas itu teratur. Itu biasa dalam berpikir runtun dan seterusnya itu ternyata mempengaruhi juga pola sinapsnya yang ada di otak seseorang tersebut. Nah, kita masuk dalam iman. Jadi jumhur ulama menyampaikan bahwa iman itu tasdiqu bil qalb ya, taqdiru bil lisan wal amalu bil arkan kan gitu ya. Kita yakini dalam hati, ucapkan dalam lisan dan amalkan dalam perbuatan. Dan bagaimana kemudian iman itu beroperasional dalam otak ya, walaupun iman itu kan betul-betul kayak hubungan kita dengan Allah ya. Ya, mungkin tidak bisa juga tanpa screening. Tapi memang satu hal yang membuat saya waktu itu ingin jadi neurolog ya, itu di tingkat 2, saya membaca ada jurnal tentang God spot. Ini menarik. Jurnalnya ini membahas tentang ada orang, walaupun ini bukan sholat ya, ini bukan muslim juga yang meneliti. Jadi orang itu kalau doanya sungguh-sungguh, itu akan ada spot atau titik di otaknya yang aktif. Yang itu tidak muncul kalau dia doa juga tapi nggak sungguh-sungguh gitu. Nah, itu ada spotnya, itu yang disebut sebagai God spot waktu itu. Nah, itu yang membuat saya jadi pengen jadi neurolog itu sejak tingkat 2. Jadi saya udah pengen jadi neurolog termasuk dalam bidang ini. Itu sudah saya patrikan sejak tingkat 2. Jadi saya cuma tinggal menjalani apa yang sudah saya putuskan waktu tingkat 2 dokteran itu tahun 2001 kalau nggak salah. 2021 tahun yang lalu. Nah, jadi sekarang bagaimana kita mengoperasionalkannya? Jadi pertama meyakini dalam hati, ya. Kita juga sudah pernah bikin postingnya. Jadi tatkala segenap konteks dan yang dipercaya kepada Allah, ya kita yakini, maka segalanya akan terasa sempurna. Ini diinspirasi dari Quran surat 65 ya, ayat 3. Jadi tentang rizki yang tidak disangka-sangka, ya. Kemudian man yatawakkal 'alallahi fahuwal hasbuh ya. Jadi kita akan dicukupkan segala keperluan kita. Ya. Nah, jadi memang kita perlu yakin bahwasanya Allah itu segala-galanya ya, pemilik segala sesuatu dan akan mengatur kita juga ya, satunya yang disembah dan seterusnya. Termasuk adalah ketika kita tawakal pada Allah, maka insya Allah akan Allah cukupkan segala keperluan kita. Nah, hipotesisnya ya, ini karena hipotesis ya, karena memang susah juga mengukur indikator keimanan. Jadi kan kalau neuroscience itu kita studinya, kita imaging, kita rekam otaknya subjek penelitian tersebut ya, pakai pencitraan yang fungsional, istilahnya functional imaging, bisa pakai PET scan, bisa pakai X-ray CT, bisa pakai functional MRI. Saya pribadi menguasai MRI dan PET scan juga belajar. Nah, EEG juga bisa ya. Nah, tetapi kan mengukur iman itu kan nggak bisa ya, nggak ada alat ukurnya untuk iman itu. Beda dengan misalnya alat ukur untuk gangguan perilaku adiksi misalnya, alat ukur untuk gangguan memori itu kan ada. Kita nanti pakai ada berapa kata yang kita minta dia ingatnya berapa gitu kan. Tapi kalau iman kan nggak ada, ngukurnya gimana caranya? Susah. Nah, jadi karena iman susah diukur, belum pernah ada studi neuroscience tentang otak dengan iman. Jadi memang ini hipotesis sekali lagi. Tapi hipotesis yang cukup baik ya, yang cukup saya coba ajukan adalah pertama limbic system. Jadi meyakini dalam hati itu sebenarnya adalah meyakini dengan sepenuh emosi sebenarnya. Jadi artinya kita yakin bahwasanya puncak kegembiraan kita adalah Allah, puncak kesedihan kita adalah kalau kita berpisah atau dijauhi Allah gitu ya. Puncak marah kita adalah kalau kita atau frustasi kita atau putus asa kita adalah ketika kita masuk neraka katakanlah atau dalam azab Allah dan seterusnya. Jadi seluruh emosi itu diorientasikan pada Allah. Itu yang setidaknya yang buat hipotesis saya pribadi lah ya, bahwasanya meyakini dalam hati itu adalah ketika kita bisa mengorientasikan seluruh emosi kita, titik-titik puncaknya adalah kepada Allah. Jadi pusat bahagianya adalah bukan karena sanjungan manusia, bukan karena dapat duit banyak dan seterusnya, itu membahagiakan juga, tapi bukan puncaknya. Jadi puncaknya adalah ketika bisa berjumpa pada Allah. Puncak kesedihan kita adalah ketika kita jauh dari Allah misalnya, begitu ya. Jadi artinya seluruh emosi itu bisa kita
terbitkan puncak-puncaknya itu adalah menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah analisis atau tadabbur. Jadi tafakkur tadabbur itu salah satunya yang banyak diteliti adalah masuk dalam DMN, namanya Default Mode Network. Itu adalah sebenarnya itu ditemukan oleh Marcus Raichle tahun 2005 di penelitian Functional Brain Imaging. Jadi kita ternyata orang itu kalau nggak ngapa-ngapain ya, ketika di MRI itu ternyata muncul aktivitas di otak-otak ini, di regi otak ini, gitu. Nah, regi otak ini sangat berperan dalam mind wandering. Jadi bagaimana kita berjalan-jalan ke pikiran kita, menghayal apa dan seterusnya. Jadi pusat khayalan kita juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi meyakini dalam hati adalah ketika segala khayalan kita itu muaranya adalah pada Allah. Mungkin kita menghayalkan kita menjadi saintis besar, tapi tidak lepas, tidak sampai situ saja. Gitu. Itu kemudian sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita menghayalkan kita punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tapi tidak hanya itu saja, tapi kemudian bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya meyakini dalam hati itu adalah bagaimana pusat emosi, pusat ingatan juga, karena limbik itu juga termasuk memori ya. Jadi penuhnya hipokampus kita tuh, ingatan kita tuh penuh dengan Allah gitu. Kita ingat kerjaan kita, tapi dengan kita ingat kerjaan kita ingat Allah juga. Kita ingat pusat emosinya diserahkan kepada Allah, dan juga khayalan-khayalan kita atau imajinasi kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hipotesisnya. Hipotesis saya pribadi dan setidaknya. Jadi itu ya, meyakini dalam hati. Karena kalau jantung sebenarnya ya, kalau dikatakan kan kalau itu kan jantung terpisah. Iya. Sebenarnya ada benarnya ketika misalnya Nabi SAW juga memberikan indikasi menunjukkan hati itu ke jantung ya. Dan juga istilahnya kan kalau dalam bahasa Arab kan jelas jantung. Karena kalau dia nunjuk di sini kan kesannya pakai akal tuh kan, kalau dulu tuh dipakainya buat ngebantah gitu ya, buat bikin argumen macam-macam ya, tidak langsung mengimani kan gitu ya. Nah, tetapi gini, terus kalau gitu nggak benar dong kalau itu benar juga. Nah, tetapi memang itu juga ada beberapa penelitian ya, ada satu semacam hubungan sangat dekat ya, sangat erat dan sangat padat dari sisi selaput saraf sistem limbik ini ya dengan jantung. Gitu. Makanya kan ketika kita lagi emosi, kita debar-debar jantungnya. Ketika kita lagi cemas, kita debar-debar jantungnya. Jadi memang ada semacam hubungan spesial gitu antara sistem limbik dengan jantung, sehingga banyak sekali apa yang terjadi di sistem limbik kita ketika kita emosi, kita membara, itu sebenarnya yang membara kan sistem limbik ya. Tapi kemudian karena dia punya reflectingnya kayak semacam cerminnya atau di jantung, jantungnya muncul, gejala jantungnya muncul. Ya. Ketika kita lagi senang banget ya, euforia banget, itu juga gejala jantungnya muncul. Jadi itu yang kita sebut sebagai sistem otonom, sistem otonom yang kemudian bersambung antara limbik sistem dengan jantung. Tapi sebenarnya kami masih meyakini, setidaknya kami pribadi ya, walaupun nanti kita tentu saja bisa berdiskusi ya, bahwasanya kalau itu bukan jantung ansih gitu. Jantung itu adalah refleksi dari sistem limbik sebenarnya. Yang kedua adalah takriru bil lisan, mengucapkan secara lisan. Lisan itu cakupan anatomi otaknya besar ya. Jadi ketika kita mau memahami bahasa lisan maupun tulisan, bahasa verbal maupun non-verbal, gesture dan seterusnya, itu kan semua sebenarnya satu entity namanya bahasa ya, atau bagaimana kita berkomunikasi. Nah, ketika takriru bil lisan itu sebenarnya terjadi banyak sekali area yang bermain di sini. Pertama adalah visual cortex, yaitu juga untuk melihat dan seterusnya, karena untuk merespon sesuatu ya. Kemudian angular gyrus untuk memahami lebih tinggi tentang satu diksi narasi, misalnya ada peribahasa itu kan nggak bisa memaknainya secara letterlek gitu ya, tapi kita harus membayangkan sendiri. Kemudian ada Broca itu untuk mengikrarkannya, untuk ngomongnya langsung. Kemudian premotor di presentral, postsentral juga untuk kita misalnya membaca dan seterusnya. Dan juga auditory cortex, gyrus Kessel, gyrus Wernicke, area Wernicke dan seterusnya. Jadi cukup luas. Jadi kalau tadi meyakini dalam hati itu luas ya, tapi tidak mencakup area bahasa, ini ditambah dengan area bahasa yang juga cukup luas.
Yang ketiga adalah amal mendengarkan ini juga luas sekali. Ya, di sini juga ada quote kami ya. Di surat Al-Buruj ini misalnya ayat 11 ya. Jadi hipotesisnya adalah mengamalkan perbuatan itu adalah kita melakukan motor planning istilahnya. Motor planning itu adalah neural network-nya mulai dari pre-sentral kemudian sampai ke spinal cord sampai ke otot ya. Tapi perencanaannya itu kan motornya. Perencanaannya itu meliputi ini yang di sebelah kanan ini. Ada prefrontal cortex, ada premotor, ada presentral, ada posterior cortex dan seterusnya. Bahkan temporal juga di tengahnya juga berperan. Oleh karenanya ketika tiga-tiganya kita lakukan, tasdiqu bil qalbi, taqriru bil lisan wal amalu bil arkan, sejatinya kita menggunakan semua korteks kita. Jadi kalau beriman itu menggunakan semua korteks, maka memang harus tiga-tiganya kita lakukan. Jadi itu nanti ada quote-nya nanti saya sampaikan. Jadi ibadah juga di sisi lain ibadah itu juga meningkatkan beberapa fungsi otak. Yang pertama ada banyak sekali nanti literaturnya, saya akan mungkin tidak waktunya tidak cukup untuk saya sampaikan di sini tentang berpuasa itu termasuk intermittent fasting dan seterusnya ya, itu beberapa metodologi yang dibuat oleh beberapa saintis yang kebanyakan non muslim ternyata memang memperlihatkan banyak sekali efek positifnya kepada otak. Sholat juga demikian dan dijelaskan sujud tadi juga saya sampaikan itu merupakan pola gerak yang jantung tuh nggak usah capek-capek melawan gravitasi untuk menyampaikan perfusinya ke otak atau darah-darahnya ke otak. Ya, perintah zakat juga kita banyak sekali mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mencari tentang charitable brain ya. Jadi orang-orang yang luar donasi terserah motivasinya apapun ya. Orang yang suka donasi itu ternyata punya fungsi-fungsi otak yang menarik. Membaca minimnya Quran, membaca Quran dan seterusnya. Jadi memang ibadah itu juga meningkatkan fungsi otak dan juga meningkatkan itu sendiri, ketakutan itu sendiri. Nah ini jadi ada satu lagi nih, tapi bukan hari ini kita sampaikan. Bagaimana menjelaskan dari sisi neuroscience bahwasanya puasa dan perangkat amalan di bulan Ramadan itu ya dijelaskan kan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kan. Perintah saum ini la'allakum tattaqun, maka niscaya pasti ya, pelakunya itu menjadi insan yang bertakwa. Itu kan jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala selama saumnya benar kan gitu. Nah, jadi penjelasan gimana kita nanti akan sampaikan di mana saja. Tapi secara umum nih spoilernya aja, ini ada beberapa peneliti ini kalau dari penulisnya atau autornya nih kayaknya nggak ada yang muslim nih. Ya kan? Ini kan kayak nama-nama drakor malah nih, Jo Hyun Jung dan seterusnya. Terus Gastro Giovanni orang-orang Italia semua dan seterusnya. Ini ada Chinese juga. Ya. Jadi memang fasting itu banyak dampaknya terhadap kesehatan otak. Kalau sholat juga demikian. Ini kalau sholat memang Muslim kebanyakan yang mengerti ya. Kemudian tadabbur Quran juga demikian. Bahkan ada yang menarik ini, ada yang membandingkan mendengarkan Quran itu Quran recitation dengan Mozart ya, dengan Mozart ternyata lebih bagus Quran recitation aktivitas gini. Kemudian zakat itu juga tadi charitable brain bisa dibaca. Jadi tafakur dan tadabbur adalah kunci. Jadi bagaimana kita kemudian melihat hamparan ayat kauniyah ini, termasuk kami ya sebagai saintis nih, alhamdulillah Allah berikan kesempatan mengkaji cukup dalam tentang fungsi otak sehingga kami mungkin bisa share ya kepada Bapak Ibu sekalian yang saya yakin juga Bapak Ibu punya keahlian di bidang masing-masing ya dan mungkin punya kemampuan tadabbur dan tafakur yang keren juga gitu insya Allah gitu saya yakin sama kerennya beda bidangnya aja gitu tapi di bidang Bapak Ibu sekalian dalam misalnya memahami ayat bagaimana mensinergikan ayat kauliyah dan ayat kauniyah itu. Jadi ketika kita melakukan tadabbur itu kita menggunakan tadi ini hal-hal yang kita bisa lakukan apa yang terjadi. Jadi artinya kita aktif, gigih, ya, intens ya atau seksama, ya, meliputi konseptualisasi, penerapan, analisis, sintesa dan evaluasi. Jadi memang proses-proses pikirnya itu cukup dalam ya. Dan itu melibatkan salah satunya dari prefrontal. Dan kita, insya Allah ini salah satu postingan kita yang nanti akan kita sampaikan di Ramadan nanti ya. Allah menganugerahkan kita otak yang begitu sempurna, yang memampukan kita berpikir, mengerti, mengambil pelajaran. Karena ini seluruh penciptaannya sudah sepatutnya tidak hanya menjadi hiasan, tapi juga direnungi dan mensyukuri akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga postingan 2 tahun yang lalu ya.
melukis corak fokus prefrontal dengan kebaikan bersama, garis materi sama selalu bersama. Dan saat segenap seluruh korteks cerebral mengucap syukur, ya, karena tadi iman itu kan juga salah satu ulurannya syukur, ya, dan kita menggunakan seluruh korteks cerebral yang ada, maka insya Allah nikmat Allah akan datang berangsur-angsur. Jadi ya kurang lebih ginilah. Sebagai penutup, mungkin sebelum kesimpulan, ini ada improvement sedikit dari apa yang sudah direferensikan oleh panitia. Terima kasih, ini mengambil quote kami di 2 tahun yang lalu. Kami tambahkan jadi begini, penciptaan manusia dalam bentuk terbaik oleh Allah Sang Khalik ialah memiliki sempurnanya korteks sinaptik dan korteks frontal yang terbaik. Dan take home message-nya adalah satu, bionya kami, ya. Jadi bionya Immanuel Sales itu kalau Bapak Ibu baca di Instagram, percaya kepada Allah, pencipta keindahan sistem saraf manusia. Yang kedua adalah penciptaan manusia dalam bentuk terbaik yang tadi sudah quote-nya tadi sudah disampaikan. Kita harus turunkan seluruh kemampuan otak untuk tafakur dan tadabbur. Dan ini, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam perbuatan adalah cara beriman dengan menggunakan otak secara keseluruhan. Mudah-mudahan bermanfaat yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah dokter atas penjelasannya, luar biasa ya. Kita kembali belajar biologi nih teman-teman. Tadi juga key takeaway-nya sudah dokter jelaskan juga. Jadi emang message bukan takeaway makanan. Ini udah pengen buka. Takeaway maksudnya adalah insight yang bisa kita ambil, dokter. Iya. Maksudnya takeaway. Ya, insight yang bisa kita ambil itu udah dijelasin sama dokter juga ya, bahwa penciptaan manusia, penciptaan Allah terhadap manusia itu benar-benar luar biasa banget, dan Allah telah menciptakan manusia itu sesempurna itu gitu. Kita baru aja tadi tuh dijelaskan terkait dengan otak, gimana yang lainnya, dokter ya. Jadi Masya Allah, tadabbur dan tafakur itu adalah yang harus kita lakukan terus-menerus ya, biar kita lagi-lagi bisa menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dokter, ini tadi saya cek udah banyak banget pertanyaan di Slido. Mungkin teman-teman panitia boleh coba ditampilkan untuk Slido-nya. Teman-teman, jadi teman-teman di sini kalau ada pertanyaan bisa langsung ke Slido ya nanyanya. Boleh ditampilkan. Nah, oke, ini dia pertanyaannya. Top question-nya ada 16. Tuh, 16, Masya Allah. Siap. Kita langsung mulai aja, dokter ya. Boleh. Pertanyaan pertama, jika ada orang yang adiksi medsos, akankah otak akan menyusut dan kualitas sinaptik kurang efisien? Dan bagaimana cara memaksimalkan kembali fungsi otak jika telah adiksi tersebut, dokter? Iya. Kalau adiksi, iya. Sudah menyusutnya ada beberapa yang sudah bikin penelitian ya, terutama di prefrontal, ya. Kualitas sinaptik itu belum ada sih, jadi belum ada orang yang adiksi medsos kemudian meninggal diambil otaknya, belum ada sih, penelitiannya belum ada. Itu kan karena sinaptik saat ini belum bisa dilihat kecuali dengan cara itu. Bagaimana cara memaksimalkan kembali? Bisa. Jadi kita punya tadi neuroplasticity itu. Jadi ketika adiksinya adalah behavioral, ya dalam hal ini termasuk dalam medsos ataupun game ataupun yang lain ya, pornografi juga misalnya yang dalam penelitian kami, itu akan bisa caranya kita bisa melakukan itu. Jadi ada beberapa RCT atau uji klinis yang sudah disampaikan, ada beberapa misalnya modul-modul seperti cognitive behavioral therapy oleh para pakar ya yang bisa dikembangkan. Ada juga beberapa terapi seperti TDCS itu juga bisa membantu. Jadi memang udah banyak sih yang bisa membantu. Ya. Tapi kalau behavior itu sifatnya memang ada sih beberapa misalnya kayak perlahan-lahan nanti abstinen atau menjadi tidak ya atau setidaknya dibatasi restrik ya, dan kemudian dialihkan untuk kegiatan yang punya tujuan mulia yang lainnya. Jadi memang harus dikembalikan tadi neokorteksnya itu ketiga. Jadi adiksi itu sebenarnya pembajakan neokorteks sebenarnya. Jadi kita tuh kan sebenarnya punya kemampuan untuk yang memodulasi emosi dan seterusnya. Nah ini ada satu neurotransmitter yang namanya dopamin itu sangat banjir yang membuat neokorteks kita jadi kayak nggak bisa gerak gitu. Jadi justru dopamin itu yang mengendalikan neokorteks yang bukan sebaliknya. Nah kan harusnya neokorteksnya yang mengendalikan semuanya. Nah jadi kemampuan remnya itu belum gitu di neokorteks untuk akan membuat dopaminnya itu kurang. Nah caranya adalah ya tadi harus dikuatkan neokorteksnya, kembali lagi direfleksikan diri. Artinya kita tuh sebenarnya hidup mau ngapain gitu ya. Tujuan hidup tuh mau apa.
baik jangka panjang misalnya katakanlah ketemu Allah gitu ya, ataupun jangka pendeknya misalnya berapa tahun itu mau mencapai apa. Jadi itu hal-hal yang kemudian biasanya menjadi bagian dari teknik dari CBT gitu kurang lebih. Jadi insya Allah bisa. Bisa ya insya Allah, Animus. Yang penting niat dan tekad aja ya. Nah, Dengan ini tekad, ada sama mungkin dengan pakar juga ya, mungkin dengan psikolog ataupun ya kita bisa bantu juga dan seterusnya, atau bareng-bareng lah. Kalau sudah emang udah parah banget, mending ke profesional ya, Dok ya. Ya, setuju. Lalu ini ada satu yang raise hand kepada Pak Muhammad Rafi Fakriananda, boleh open mic? Baik, terima kasih kesempatannya Kak sebelumnya. Sebelumnya terima kasih banyak dokter telah menyampaikan materinya tentang bagaimana hubungan antara otak manusia dan keimanan, bahwa otak itu sendiri adalah perwujudan dari tangan Tuhan, seperti itu. Pertanyaan saya to the point, Pak Dokter, mohon izin, berkaitan dengan gagasan neurosaintis yang memang kontemporer, seperti misalnya yang di Indonesia itu dipelopori oleh Dr. Yu Hasan misalnya, dari kedokteran UNER, yang beranggapan bahwa fenomena keagamaan atau religious fenomena dalam segala bentuknya hanyalah reka-rekaan atau pembentukan dari otak manusia. Bagaimana kemudian dokter menanggapi isu bahwa Islam, Kristen, Yahudi, dan beragam-ragam agama lainnya itu sebenarnya hanyalah manifestasi yang berbeda dari kecanggihan otak manusia, bukan berasal dari ilahiyah atau bukan berasal dari Tuhan itu sendiri. Karena jujur pembahasan mengenai neuroscience seperti yang sekarang kita lihat kita simak perkembangan secara kontemporer, itu justru semakin mengkerdilkan agama sebagai hanya, dalam tanda kutip, hanya kreativitas otak manusia yang sedemikian harinya itu semakin kompleks dan semakin canggih untuk percaya pada hal-hal supranatural atau percaya pada hal-hal yang sifatnya mistis, padahal di satu sisi itu tidak memberikan makna yang signifikan terhadap kehidupan manusia. Demikian dokter, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya, terima kasih. Jadi ini sebenarnya neuroscience itu kalau saya ibaratkan tuh sebenarnya senjata ya, atau data gitu ya. Nah, data itu ketika datang kepada empunya tergantung mau diapain. Ada yang membungkus itu dengan nafsunya gitu ya, ada yang membungkus itu dengan, ya kayak termasuk saya itu juga sama kan, saya juga menjelaskan dengan, tapi saya cukup saya merasa ya saya menjelaskan dengan jujur juga. Jadi kata-kata sebenarnya iman itu nggak bisa diteliti, memang nggak bisa. Tetapi makanya hipotesis yang saya sampaikan. Jadi artinya ada hal-hal yang memang neuroscience itu nggak bisa sampai situ ya. Jadi kayak contoh misalnya agama, penyimpulan bahwasanya agama itu rekaan otak manusia itu udah bungkus sebenarnya, bukan data aslinya. Data aslinya enggak, data asli itu mengatakan memang manusia punya kemampuan cipta rasa karsa, itu iya. Jadi dia punya kemampuan inovasi, dia punya kemampuan konstruksi sosial, dia bahkan bisa membuat suatu rekayasa konspirasi, itu bisa. Perencanaan yang cukup detail, misalnya mau apain, misalnya mau merubah negara, mau dan seterusnya ya, merubah dunia, tatanan dunia, itu bisa, manusia bisa punya kemampuan itu. Ya, tetapi kemudian ketika itu diekstensikan termasuk dalam menciptakan agama, itu sudah bungkus. Gitu. Jadi kalau buat saya sih neuroscience itu sebagai ilmu netral. Sebagaimana misalnya ilmu statistik itu kan netral, statistik kan netral. Ilmu apalagi psikologi itu netral, ilmu kedokteran netral. Nah, jadi kemudian ketika misalnya ada dokter yang misalnya religius ya, misalnya ngingetin sholat, ada dokter yang ya udah pokoknya minum obat aja, kan ada juga kayak gitu. Jadi itu sudah kemudian bungkus gitu, atau atribut tambahan. Tapi sainsnya nggak begitu, sebenarnya nggak gitu. Jadi memang sains itu sekali lagi sebenarnya adalah advancing the knowledge sebenarnya. Jadi knowledge kita yang semakin paham, rasa ingin tahu kita semakin terjawab dari sisi mekanistik. Tetapi sekali lagi data-data ini harus di tangan orang yang tepat, karena nanti akan dibungkus dengan apapun. Jadi yang disampaikan Dr. Yu Hasan itu sudah ada pendapatnya dia itu sebenarnya, tapi dia memperkokohnya dengan itu. Sebagaimana saya juga sebenarnya mengutarakan pendapat di sini yang begitu banyak tadi yang saya sama-sama sampaikan, saya perkokoh dengan penelitian yang ada. Jadi
Jadi memang sama, saya malah dari dasar sama-sama menggunakan bungkus, sama-sama menggunakan data. Nah, tinggal nanti dipilih yang mana silahkan. Gitu Pak. Masya Allah. Oke, Bapak tadi nanya sudah terjawab kah? Atau ada mau follow up question lagi? Baik, terima kasih dokter, terima kasih juga Kak. Semoga sehat selalu dok. Ya, makasih sama-sama. Oke, sebelum tadi ada yang mau nanya langsung juga, tapi sebelumnya ini kita ke slide dulu ya. Ini pertanyaan yang menarik nih, Dok. Bagaimana caranya memodulasi otak agar tidak overthinking? Nah, sekarang overthinking udah jadi buzzword banget ya, Dok. Ya. Overthinking tuh sebenarnya kita menjadi berpikiran yang banyak, tapi nggak fokus, nggak bisa kita buat sebagai satu sequence gitu. Jadi kadang-kadang ini juga bercampur pada emosi yang lagi labil ya. Jadi, nah bagaimana modulasinya satu-satu. Jadi pertama adalah rangkaian, buatlah pemikiran kita jadi satu rangkaian. Atau kalau misalnya tidak bisa jadi satu rangkaian, 2 atau 3 rangkaian yang paralel juga nggak masalah. Jadi yang kedua adalah kelola emosinya. Karena kalau emosinya itu ke bawah-bawah dalam overthinking itu selamanya kita, jadi gini, kita sulit akan bisa berpikir runtut kalau emosinya itu masih panas gitu. Ibaratnya itu apapun itu ya, mau itu ekspresinya dalam bentuk cemas atau marah atau sedih, itu selama itu terjadi, itu kan sebenarnya interaksi antara neokorteks dengan limbik gitu ya. Limbiknya lagi kuat, neokorteksnya itu harusnya bisa meredam. Kalau dia lagi kuat banget, neokorteksnya masih belum bisa meredam, kemampuan untuk membuat rangkaian pemikiran sekuensial itu adalah kemampuan neokorteks. Jadi harus diredam dulu ini. Jadi neokorteksnya harus bekerja dulu meredam emosinya sampai stabil, lalu kemudian baru kita, tadi saya mikirin apa sih, atau kita dengerin rekaman kita sendiri itu dengan kita ngomong apa atau pikiran kita apa, baru kemudian kita bikin sekuens yang lebih baik. Gitu. Caranya gitu. Oke, baiklah. Kita lanjut ke pertanyaan open mic. Ini ada yang raise hand, Pak Gun. Boleh silakan Pak Gun. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mbak Siti dan dokter atas kesempatannya. Saya mau bertanya, mungkin sedikit ada kaitannya dengan pertanyaan open mic sebelumnya. Bahwa kita kan sebagai muslim mengimani ya bahwa manusia itu adalah makhluk yang memiliki dual nature. Kita memiliki ruh sebagai substansi spiritual kita, dan kita pun memiliki jasad sebagai substansi biologisnya. Nah, kemudian misalnya Al-Ghazali atau salah satu cendekiawan muslim yang kontemporer yang lumayan berpengaruh mengatakan, Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, dia merincikan gitu. Jadi yang spiritual organ manusia itu yang tadi disebut ruh sebetulnya ketika berkaitan dengan fungsi reasoning atau intellection disebut akal, ketika terkait dengan pengelolaan atau kendali anggota tubuh disebut nafs, ketika berkaitan dengan intuisi disebut qalb, dan ketika kembali ke tempat asalnya seperti ruh. Mungkin ya seperti saya gitu, bagi istri saya suami, bagi anak disebut bapak, bagi orang tua saya sebagai seorang anak gitu. Nah, kemudian sebagaimana kita tahu di luar sana banyak yang menyangkal bahwa manusia itu punya ruh atau punya akal yang mana ini pada akhirnya dipusatkan ke otak gitu, seperti itu. Nah, sedangkan kita dalam epistemologi Islam sendiri kan meyakini bahwa kebenaran itu tidak dibatasi kepada hal-hal yang hanya bisa diukur atau berdasarkan observasi dan eksperimentasi saja. Scientific atau experimental science itu kan memang berdasarkan evidence, maksudnya ya bukti yang bisa terukur tadi. Nah, tapi kan itu sifatnya open ended ya dok, jadi terbuka gitu kebenarannya. Masih dimungkinkan ada penemuan-penemuan baru yang bisa jadi merevisi atau bahkan melengkapi penemuan sebelumnya. Sedangkan apa yang tadi adanya dualisme, dual nature tadi itu kan itu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan apa yang disampaikan oleh wahyu, yang mana tingkat kebenaran itu tingkat kebenaran itu absolut gitu. Kalau scientific scientific science atau experimental science itu kan sifatnya relatively absolute.
Jadi keabsolutan kebenarannya itu bersifat relatif. Setidaknya itu yang pernah saya dapatkan di filsafat ilmu Islam seperti itu. Nah, kemudian saya pernah mendapat informasi dari Dr. Bagus Riono. Beliau adalah dosen psikologi UGM ya, dan juga presiden asosiasi International Association of Muslim Psychologists. Beliau mengatakan bahwa sebetulnya ada penemuan di neuroscience yang membuktikan bahwa otak itu ada sesuatu yang selain otak gitu, yang mengendalikan otak. Ya, ini penemuan Sir John Eccles, seorang ilmuwan Australia, yang mana beliau mendapatkan Nobel Prize dari penelitian tersebut. Kurang lebih informasinya kalau saya tidak salah dengar seperti itu. Yang mana beliau berhasil membuktikan bahwa ada sesuatu di balik otak gitu, yang mengendalikan otak, yang mana dia sebut sebagai self gitu. Ya, sebutnya self aja karena mungkin nggak tahu itu secara hakikatnya seperti apa. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah memang ada ada bukti gitu di penelitian atau hasil penemuan dalam neuroscience yang membuktikan bahwa otak kita itu nggak jalan begitu saja, tapi ada sesuatu yang lain. Misalnya tadi Syekh Muhammad Naqib Al-Atas mengatakan akal gitu. Jadi akal kita inilah yang mengendalikan otak gitu. Otak adalah ibaratnya otak itu adalah kendaraan yang digunakan oleh akal untuk melakukan proses reasoning, intellection, dan seterusnya tadi. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini berat jawabnya nih. Tapi oke, satu hal itu betul. Jadi mungkin beberapa quote yang saya sampaikan ini yang mirip dengan misalnya kayak Zakir Naik juga menyampaikan ya. Jadi tapi memang cara bekerjanya sains tuh begitu. Kita tuh hanya bisa membatasi diri pada apa yang bisa kita indra ya, dan kemudian yang kita indra itu kita kemudian korelasikan dengan statistik dan seterusnya dan metode-metode pembuktian sains yang lain dengan satu kejadian yang lain gitu ya. Satu yang kita indra yang lain. Jadi dua variabel yang sama-sama kita indra ya, variabel terikat dan tidak terikat, kita coba nanti korelasikan kan gitu. Ketika ada korelasinya ya sudah kita yakini itu sebagai satu kebenaran yang sifatnya saintifik. Bisa juga nanti katakanlah penelitian lain nggak setuju atau berbeda temuannya, nggak ada masalah. Jadi memang sains memang begitu. Jadi tetapi itu membuat ini saya pribadi aja ya, mungkin refleksi diri saja ya, ketika saya bergelut dengan banyak literatur tentang brain ya, tentang otak, kemudian saya membaca Quran tuh jadi punya cara menghayal yang asyik buat saya gitu. Karena mentadaburi, oh ini maksudnya ini gimana? Misalnya contoh yang tadi yang Quran surat 30-33 itu, kenapa ya Allah menjawabnya ini ya? Itu saya pikirin betul itu. Saya sampai buka-buka itu, sampai saya belajar tentang membaca lagi tentang functional imaging terkait pertumpahan darah ya. Pertumpahan darah itu berarti kan artinya manajemen konflik yang gagal, dan itu karena emosi marah ya dan seterusnya. Itu kita baca-baca lagi, kemudian saya membaca lagi literatur tentang menamai benda-benda itu maksudnya apa. Jadi naming, kemudian innovating atau berinovasi pada kreasi nama benda-benda itu yang bekerja otak di bagian mana. Ternyata ada nyambungnya, kalau dibikin diagramnya itu ada nyambungnya. Itu yang kemudian menarik aja. Kalau kita nggak baca kan nggak seru aja gitu. Nah, tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian pasti punya bidang yang beda sama saya, bisa kemudian menghayalkan 1, 2, 3 ayat atau lebih dalam Quran itu yang menarik aja gitu. Yang itu beda dengan misalnya jamaknya ulama itu menyampaikan gitu. Karena kita menghayati betul bidang kita, dan kemudian kita baca ayat itu, kita bisa stop tuh baca Qurannya, kemudian kita buka-buka, jadi malah buka jurnal gitu ya. Jadi saya kadang-kadang ya target tilawah saya tuh gagal karena itu. Jadi saya kalau sampai pada satu ayat tuh saya berhenti. Ini apa sih maksudnya ya? Dipikirin gitu. Nah, saya yakin Bapak Ibu sekalian dengan bidangnya masing-masing begitu. Nah, jadi mungkin dari sisi cara berimannya saja kali ya, menariknya seorang saintis itu adalah dia bisa berhenti baca Quran, dia bisa berhenti maksudnya berhenti pada ayat tertentu gitu ya, ketika baca Quran, atau berhenti pas lagi baca hadis, terus kemudian mencoba mensinkronkan dengan apa yang mereka geluti sehari-hari. Itu kerennya sih. Selebihnya sih sama seperti yang Mas Gun sampaikan ya, artinya
kayak misalnya ruh itu kan gaib ya, nggak bisa juga, nggak ada functional imaging yang bisa melihat ruh. Jadi saya kalau ditanya tentang ruh ya saya lebih prefer saya nggak bisa jawab karena bukan kapasitas saya. Lebih baik ulama yang menjawab yang memang mendalami teks-teks hadis maupun Quran yang baik gitu ya. Bukan tepatnya saya, pasti saya nggak punya porsi di situ. Jadi saya sih lebih sifatnya membatasi jawaban saya karena saintis tuh kita itu harus ngerti apa yang kita ketahui, selebihnya kita lebih baik mengatakan tidak tahu. Itu saintis tuh adabnya begitu. Jadi ketika ditanya tentang gimana kalau menurut Al-Ghazali begini, ya saya ikut Al-Ghazali karena saya nggak ngerti apapun tentang ruh. Ya, jadi untuk itu saya lebih baik ikut ulama gitu ya. Tapi kalau misalnya kemudian mencari tadi hal-hal yang menarik kayak gitu tuh itulah mungkin yang saya lakukan sama diri saya sendiri dan ketika membaca Quran tuh bisa berhenti sebentar ditadaburi gitu. Bisa lama tadaburinya, bisa lebih lama daripada baca Qurannya gitu. Jadi bisa berhari-hari itu. Habis itu baru nyambung lagi tilawahnya gitu bisa. Jadi kacau memang kalau target tilawah tuh kadang-kadang nggak bener gara-gara itu. Gitu. Jadi mikirin. Ya kira-kira demikian lah. Mungkin nggak jawab ya, mohon maaf nih. Mohon maaf, karena beneran yang ditanya saya nggak ngerti. Jadi bukan kapasitas saya maksudnya. Oke, baik. Gimana Pak Gun? Ada mau follow up question lagi? Terima kasih dok. Menarik sekali untuk diskusi lanjutan kalau ada lagi. Boleh. Jangan lupa follow Instagramnya Dr. Purwovisa ya, Neuro Sudah saya follow sejak tahun lalu. Kalau yang tapi satu lagi tadi lupa saya tentang John Eccles itu saya belum pernah baca sih pendapat dia tentang sesuatu yang mengontrol otak di luar otak ya. Kalau tentang temuannya jadi Nobel Prize itu kan tentang EPSP, IPSP, jadi kayak sinaps itu kayak dibuat kalkulasi di excitatory potential apa sih namanya? Saya lupa IPSP itu panjangnya. Excitatory postsynaptic potential. Nah, jadi tentang itu dia dapat Nobel Prize-nya. Jadi dia psikolog tapi dia bisa ngerti tentang sinaptik. Oh iya. Nah, cuma saya belum pernah dengar kalau beliau pernah ngomong begitu. Saya menarik juga sih. Maksudnya itu kan refleksi mendalam ya. Maksudnya ini kan yang ngomong bukan kaleng-kaleng. Jadi saya pasti harus tahu sih. Jadi kalau memang ada transkripnya atau tulisan yang tentang itu ya, yang spesifik tentang itu saya boleh dikirim lah Pak Gun. Biar saya ikut baca. Ya, tadi sebetulnya arah pertanyaan saya ke arah situ, karena kan saya dapat informasinya dari Dr. Bagus Riono, seorang psikolog juga gitu. Jadi ya siapa tahu saya bisa berkonfirmasi ke Dr. Purwovisa gitu. Iya. Dia lebih arah sana. Tahu, saya belum tahu malah. Oke, siap. Makasih dok. Iya. Oke, baiklah. Selanjutnya kita kembali ke slide dulu ya. Ini lebih praktis, kayaknya lebih mudah dijelaskan dan kita semua paham. Dok, apakah ada korelasi antara sakit kepala dan sujud? Karena saat sakit kepala justru banyak yang menyarankan untuk melakukan sujud. Beda-beda. Sakit kepala itu kan tipenya ada 30-an. Jadi tergantung sakit kepala yang mana nih. Tapi sakit kepala tuh belum tentu berarti perfusi atau aliran darah ke otak tuh kurang, belum tentu itu. Jadi sekali lagi tergantung, jadi nggak bisa juga digeneralisir. Misalnya kalau migrain tuh nggak ada nothing to do with that, jadi ya harus minum obat aja kalau migrain. Nggak ada urusannya kalau sujud lebih baik, nggak sama aja. Sujud itu juga menyakitkan, sama sakitnya maksud saya, dengan tidak sujud. Oke, gitu ya jawabannya. Jadi ya, karena banyak banget jenis pusingnya, jadi nggak bisa dipastikan ya dok ya. Iya. Oke, selanjutnya kita. Tapi kalau dari sisi psikis bisa, ya misalnya kan ada sakit kepala yang karena psikogenik ya, itu bisa karena. Tapi kalau sujudnya memang bisa kontemplatif ya, kalau nggak kontemplatif ya mungkin nggak bisa juga. Oke, berarti sujudnya nggak sekedar fisik aja, tapi lebih ke kontemplatif ya dok ya. Siap. Selanjutnya kita ke open mic lagi. Ada Mbak Feby Purnama. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Citi. Terima kasih Dr. Purwovisa. Saya mau bertanya, ini dok singkat aja sebenarnya. Yang sering disebutkan adalah bahwa di tubuh manusia itu ada segumpal daging, yang mana kalau itu baik maka semuanya akan baik ya dok ya. Sebenarnya kalau di kita itu yang dimaksud segumpal daging itu apa ya dok? Yang dimaksud kalbu itu apa dok? Karena kalau misalnya saya ngobrol sama
sejawat kardiologi pasti ngomongnya itu jantung gitu. Itu tepatnya di arteriovenous, di avenot. Nah, kalau misal dari neurolog kan pasti bilangnya mungkin itu otak itu. Mohon penjelasannya dokter. Terima kasih dok. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Mbak Febi. Makasih juga udah di repost Instagramnya, saya jadi malu di quote saya di mention saya jadi. Oke, gini, penjelasan neuroscience ya mudah-mudahan ya pasti tidak memuaskan secara utuh ya, tetapi mudah-mudahan ada insight baru lah. Nanti kita sama-sama kita bekerja keras untuk bisa menjawab ini dengan baik. Jadi yang kami pahami, kalau kita punya kan kita belajar ya dari sejak kecil ya, kita belajar tentang harus jujur dan seterusnya. Itu kan nilai-nilai keutamaan yang kita pelajari di sekolah maupun dari keluarga dan seterusnya ya. Nah, ketika kita kemudian misalnya ya kita ada ujian di sekolah, terus kita mau nyontek nih. Nah, kalau misalnya kemampuan virtue itu atau nilai utama itu mendarah daging di kita. Mendarah daging itu maksudnya sangat lekat di otak kita kalau di sisi neuroscience-nya. Itu nanti akan ada perdebatan di antara neokorteks dengan limbik ketika kita mau nyontek. Gitu. Nah, jadi akan perdebatan itu ya bahwasanya satu sisi dopamin kita mengatakan kita kan butuh untuk nilai yang tinggi, ya. Sehingga nyontek itu bisa membantu kita punya nilai yang tinggi. Maka ayo kita nyontek aja misalnya gitu ya. Tapi sisi lain tuh ada yang neokorteks tuh nggak bisa dong, jujur tuh utama. Kamu nggak ingat ini sudah ditanamkan di sekolah, di orang tua segala macam. Meskipun kamu pengen dapat nilai tinggi, otak reptil kita kan gitu tuh. Otak reptil kita tadi yang kita sampaikan tuh kita pengen survive kan, survive nggak tinggal kelas, IPK kita bagus, itu kan bahasa survive ya. Kemudian neokorteksnya itu berdebat dengan otak reptil itu. Nah, perdebatan itu membuat ya itu neurotransmitternya sempat tidak seimbang. Jadi nanti dopaminnya tiba-tiba naik, tiba-tiba turun lagi, serotoninnya naik, adrenalinnya naik, segala macam. Nah, ketidakseimbangan itu akan dihantarkan listriknya juga ke jantung. Nah, jantung itu nanti akan berdebar. Gitu. Nah, ketika misalnya ada dijelaskan seperti itu, misalnya kan kita suka diminta di hadis juga ada, kalau nggak salah hadis juga menjelaskan tentang kita perlu minta fatwa hati kita gitu kan, kita mau melangkahnya seperti apa, karena nanti kita akan mencari banyak alternatif yang kemudian di titik itu ini kayaknya nggak berdebat nih otak sama itu kita gitu, kayaknya neurotransmitter kita seimbang nih, berarti ini aja nih yang dipilih gitu. Jadi ketika ada perdebatan ya, maksudnya dalam hal ini kalau bahasa neuroscientist-nya itu adalah imbalance of the neurotransmitter gitu ya, itu akan merangsang sistem otonom yang nanti juga ke jantung, nanti juga ke digestif, makanya kadang-kadang ada yang kerucut perutnya gitu segala macam, jadi ada kayak gitu. Nah, tapi yang paling bisa langsung itu kerasa tuh jantung. Jadi langsung kerasa aja karena dia detak jantung yang di luar pakem ya, di luar pakem itu akan membuat kita nyadar, ada apa nih kok jantung saya berdebar ya gitu. Nah, itu mungkin yang disampaikan Kolbus sebagai instrumen biologisnya, kalau disebut sebagai jantung, dia sebagai semacam refleksi gitu. Kita tuh sedang dalam kondisi baik-baik saja, apa yang mau kita putuskan tuh baik-baik saja atau enggak gitu. Itu tinjauan neuroscience ya. Tapi sekali lagi kan itu kita nggak ngerti dari sisi mungkin ada hidayah dari Allah gitu kan. Tidak bisa terindra oleh kami nih para neuroscientist. Jadi itu bisa saja, tentu saja kalau tinjauan agamanya kita ikut para ulama lah. Tapi kalau tinjauan neuroscientist itu seperti itu penjelasannya, kenapa misalnya ketika kita ragu-ragu mau nyontek tuh ada debar-debar, atau ragu-ragu mau bermaksiat atau berbuat zalim dan seterusnya tuh ada semacam kontrol dari jantung kita. Mungkin itu jawaban dari neuroscience-nya ya, dari neuroscience-nya. Oke. Baiklah, terima kasih dok. Mbak Febi ada pertanyaan lanjutan? Cukup, terima kasih banyak dokter. Sehat selalu dok, sehat selalu Dimas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita balik ke slide dok. Saya ada mendengar bahwa otak dapat berubah karena suatu kebiasaan. Betul. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai otak itu berubah bentuknya ya dok? Terima kasih. Ya, biasanya sampai kita seperti punya adiksi sama satu
Jadi gini, adiksi itu memang kita ngelihatnya dari sisi behavior sama itu kan dopamin ya. Jadi kalau misalnya kita satu kebiasaan itu kita jalanin terus ya, sampai kita tuh merasa kalau kita nggak ngerjain itu tuh ada yang kurang gitu. Nah itu begitu, itu dari sisi subjektifnya. Tapi kalau dari sisi penelitian ada yang mengatakan 40 hari. Ya itu ada beberapa yang meneliti itu kalau 40 hari kita do the things terus menerus, itu nanti hari 41 kita nggak melakukan itu ada kegamangan di hati. Gitu. Tapi gampang doang. Kalau misalnya kita tetap nggak pengen ngerjain, ya tetap bisa nggak ngerjain juga. Jadi misalnya contoh kita biasa sholat ya, terus kemudian kita bisa sholat tepat waktu, kemudian kita telat gitu. Pasti ada hati kita ada berontaknya gitu ya, walaupun ini di luar, lagi-lagi ini di luar ini ya, ada hidayah Allah lah, ada penjagaan dari Allah segala macam, itu kita ikut ulama, tapi dari sisi neuroscience itu memang seperti itu. Jadi ya tadi kalau situasinya itu seperti tadi, imbalance neurotransmitter itu terjadi ketika kita ada sesuatu yang biasa, kemudian kita tidak ngerjain, itu imbalance-nya ada, itu kok ada sesuatu yang kurang nih apa gitu, itu terjadi tuh kecemasan tingkat mild itu terjadi, yang itu kemudian salah satunya juga bisa membuat jantung berdebar, terus kita merasa apa ya gitu, jadi mencari-cari ada yang kurang. Oke, baik, terima kasih dok. Berarti secara teorinya kurang lebih 40 hari ya dok ya? 40 hari. Oke. Baik. Makanya kalau puasa Ramadan ditambahin 6 hari, ya, sampai 4 hari lagi mungkin puasa. 40 hari nanti kalau nggak puasa merasa aneh. Iya, biar terbentuk kebiasaannya dok ya. Masya Allah. Oke, selanjutnya masih banyak pertanyaannya. Nanti kita tutupnya sampai 11.45 ya, insya Allah, karena zuhur di sana 11.56 ya. Selanjutnya, apakah orang yang punya pengalaman traumatis, kondisi otaknya berbeda dengan mereka yang tidak punya pengalaman traumatis? Iya, beda. Jadi itu juga ada beberapa, terutama kalau memang sudah mulai menyenggol-nyenggol memori traumatis itu, ada neurotransmitter yang cukup kuat itu nanti yang menghijack semua otaknya, korteksnya, sehingga jadi kayak nggak bisa mikir gitu. Jadi nggak bisa rasional lagi untuk itu gitu. Jadi iya memang berbeda gitu ya. Terus kalau pengalaman traumatis itu bisa hilang atau sifatnya diminimalisir dok? Bisa. Jadi ada banyak modul, ada banyak evidence ya, terapi-terapi yang sudah di arrange untuk PTSD itu ya, post traumatic stress disorder, itu banyak banget. Jadi bisa kok, bisa. Siap. Selanjutnya, ingin menanyakan bagaimana cara melatih neokorteks agar berkembang. Butuh berapa waktu latihan dan bagaimana indikator bahwa neokorteks kita sudah baik? Ya, bagaimana melatih neokorteks itu gini. Sebenarnya otak kita tuh sudah siap gitu untuk kita gunakan untuk apa aja ya, sebagai bekal hidup itu bisa. Jadi artinya kita mau belajar apa aja bisa, walaupun memang nanti ada bakat-bakatan yang mungkin bakat-bakat itu kan ya mungkin kita punya genetik kita karena mungkin udah biasa dengerin bapak kita, ibu kita, jadi kita lebih punya kelihayan di satu bidang, mungkin juga kelemahan di satu bidang yang lain ya. Tapi prinsipnya tadi apa pertanyaannya, lupa saya. Gimana cara melatih neokorteks? Melatih ya, oke. Nah, tapi sifatnya tuh otak kita siap. Nah, tinggal kita mau pakai buat apa gitu. Jadi artinya melatih neokorteks itu sebenarnya gini, kita tuh melakukan hari-hari ini aja tuh sebenarnya melatih neokorteks, cuma melatihnya tuh melatih yang benar apa enggak kan itu intinya. Misalnya contoh kita hari ini kan puasa, ya udahlah kita puasa, kita sholat, oke, itu melatih neokorteks juga. Nah, tapi apakah kita ingin itu menjadi selekat apa dalam menjadi keahlian gitu. Misalnya contoh kita memang mau jadi ahlus sholat gitu ya, atau ahlul ibadah, ya berarti kita terus improving kualitas ibadah kita dengan baik, kualitasnya juga kita improving. Insya Allah nanti jadi ahlul ibadah. Kita mau menghafal Quran, bahkan bukan hanya menghafal, kita menerapkan Quran. Misalnya kan hafiz itu kan bukan hanya menghafal, tapi menjaga nilai Quran ya. Nah itu kita juga lakukan itu terus improving, kita bikin programnya, itu juga melatih neokorteks. Jadi misalnya otak kita tuh siap untuk kita pakai untuk apa aja. Jadi neokorteks kita siap distimulasi. Nah, tinggal tujuan, artinya kita mau apa. Ada orang yang tujuannya mau jago main bola, ya bisa, nanti terjadi tuh mekanisme biologis di neuronnya, nanti kemudian ada kemudahan dia jadi pemain bola.
Jadi ahlul Quran bisa, ahlul ibadah bisa, ahlul sains bisa, nggak ada masalah. Jadi bisa apapun yang kita lakukan itu. Tapi memang sekali lagi visinya yang sekarang, jadi tinggal kita visinya mau kemana. Kita yang akhirnya menentukan tujuannya. Sebagaimana misalnya contoh saya hari ini itu adalah apa yang saya imajinasikan tentang diri saya sendiri 20 tahun yang lalu, kan gitu misalnya. Jadi nanti ya teman-teman sama juga misalnya contoh gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian gitu juga. Jadi kita mau menghayalkan diri kita di usia berapa tuh jadi apa gitu. Ya kita rancang hari ini. Kita buat latihan yang terprogram, insya Allah otak kita mampu. Masya Allah. Jadi sebenarnya ya neokortex itu sudah ada di sana, tinggal kita aja memberikan stimulus-stimulus berdasarkan visi yang kita punya ya dok ya, latihan. Ya. Gitu. Ini kayaknya aku ngerasa ini kayaknya neokortex aku belum dimanfaatkan dengan baik, disia-siakan. Jangan gitu. Merasa tertabok gitu dok. Merasa tertabok nih. Sudah berapa puluh tahun. Oke, selanjutnya. Dok, saya tahu hewan itu tidak ada akal, sedang manusia ada. Pertanyaannya, akal yang dimaksud itu secara spesifik di bagian mananya, dok? Terima kasih. Hewan akalnya ada, terutama yang primata tadi ya, primata antropoid istilahnya itu. Ada, tapi terbatas banget. Nah, kalau akal yang sampai membuat cipta rasa karsa, inovasi, membuat engineering sosial, itu nggak ada hewan yang bisa. Jadi hewan itu nggak bisa membuat engineering untuk satu ekosistem, dia terbatas kemampuannya. Yang bisa tuh kita tuh bahkan merekayasa mengubah negara aja bisa. Kalau mau. Jadi ya itu terbatas kalau hewan. Oke, ada namun terbatas ya, tidak sebesar kemampuan manusia dok ya. Oke, selanjutnya saya beberapa kali dengar istilah subconscious mind. Istilah neuroscience-nya apa ya dok? Terus gambaran aktivitas otak terkait subconscious mind itu gimana? Ya, ini menarik. Subconscious mind itu intinya adalah memori yang lekat, ya. Tapi juga sebenarnya ini agak susah sih menjelaskannya. Jadi ya ini kan beberapa yang misalnya kayak Freud dan seterusnya ya. Terus juga ada ego, ada super ego dan seterusnya. Ya, menjelaskannya gini. Ya, pertama tuh memang pertama kita bicara itu dulu ya. Jadi sebenarnya neuroscience itu termasuk nanti neuropsikologi dan seterusnya itu sebenarnya adalah berasal awalnya dulu ya, supaya nanti saya mungkin nggak langsung menjawab pertanyaannya, tapi saya ingin ngasih tahu nature of the science-nya itu berbeda sebenarnya. Kalau psikologi itu termasuk psikiatri, itu dia melihat perilaku kemudian dikategorikan, dihipotesiskan dan seterusnya, kayak Sigmund Freud dan seterusnya itu kan Freud itu kan juga begitu ya. Jadi dia melihat banyak anak-anak begini, terus dia awalnya cuma banyak masukin ke mulut dan seterusnya, itu dia akhirnya bikin satu konsep gitu ya. Nah, kalau neuroscience itu enggak, kita tuh melihatnya fungsi otak dulu, mulai dari neuron tuh apa, akson tuh gimana, bersinapsa di mana, kalau dia di prefrontal tugasnya apa, koneksi kalau dia memori itu nanti dia koneksinya kemana gitu ya. Jadi very very biologic kalau di neuroscience itu. Nah, ketika neuroscience itu kemudian mencoba dikawinkan dengan psikologik, itu teman-teman psikologi itu banyak mendapatkan manfaat dari situ. Jadi mereka jadi lebih bisa menertibkan gitu kategori yang dulu dan seterusnya. Nah, untuk subconscious sendiri yang saya pahami ya, itu kan memang terminologi psikologi. Nah, terminologi yang itu adalah di neuroscience yang kami pahami itu ada beberapa. Pertama adalah attention, yang kedua adalah memori ya. Nah, terus kemudian nanti ketika nanti kita misalnya melihat dunia nyata, kita berpikir dengan conscious mind, subconscious mind ini masih bekerja. Jadi memori-memori kita tentang apapun tuh nggak hilang. Misalnya contoh kita yang pernah dilatih, saya pernah baca buku Bling ya, kalau nggak salah itu ada perang antara jenderal yang dia biasa asam garam di lapangan tuh, dia biasa itu ya memimpin perang melawan kayak AI-nya gitu atau kayak program AI-nya, dan dia bisa menang gitu. Nah, caranya adalah karena dia punya begitu banyak pengalaman, memori, tapi udah kayak terkoleksi demikian rupa sehingga ketika dia membutuhkan keputusan cepat itu udah kayak refleks gitu. Jadi dia nggak butuh waktu panjang, dalam sepersekian detik tuh dia bisa membuat keputusan yang
paling bijak, yang paling strategis gitu terhadap satu masalah gitu. Nah itu kayak gitu. Jadi sebenarnya subconscious itu adalah begitu gudang memori kita, isi dari begitu banyak berapa tahun kita hidup ini diisi sama apa aja ya, ada bacaan-bacaan yang bagus, ada mungkin permainan dan seterusnya. Itu yang kemudian ketika kita berhadapan dengan dunia nyata, terus kita bisa mengkreasikan satu solusi atau satu yang lain itu dari situ. Kurang lebih begitu sebenarnya. Ya, jadi termasuk memori itu terkait memori emosi bisa juga. Jadi misalnya kita nggak suka sama apa gitu ya. Terus misalnya contoh kita disodorin makanan, kita nggak tahu ingredientnya apa atau apa. Terus kita kemudian ada satu, misalnya kita nggak suka ikan gitu ya. Kita makan lahap terus itu langsung dilupain gitu ya. Itu juga sebenarnya kita sudah punya memori yang kita indra lewat lidah kita tentang ikan tuh sensasinya kayak gini gitu. Ketika kita mendapatkan sensasi itu ketika kita lagi makan, kita langsung detect ini sebagai ikan saya nggak mau. Itu adalah bagaimana satu aktivitas yang conscious kemudian tiba-tiba dipengaruhi oleh subconsciousnya. Akhirnya kita rejecting misalnya contohnya. Gitu sih. Susah ya jelasinnya ya. Gudang penyimpanan emosi, experience kita ya dok ya, once iya, bisa bangkit lagi gitu ya. Oke. Siap. Nih, selanjutnya kita ada pertanyaan dari dimensi lain. Dok, kita kan hidup dengan dimensi lain. Kalau di Islam kan ada setan. Jangan nanya saya. Bagaimana cara kita mengendalikan pikiran dan mengamatinya? Gimana ini? Ini jangan nanya saya, ini nanya ulama aja. Nggak ngerti saya setan tuh aja, nggak ngerti saya bentuknya kayak apa, nggak tahu. Jadi ya kita sebagai neuroscientist tuh membatasi diri lah, kita kayak gini-gini. Nggak bisa jawab, mohon maaf. Hal yang tidak bisa kita indra ya, agak sulit ya. Mungkin sama Ustadz nanti yang lebih berpengalaman. Ya, tanya Ustadz aja lah, bener. Lebih bener. Oke, nah ini ada. Nah, saya kan Ustadz KW. Nah, selanjutnya dok, ini ada pertanyaan open mic dari Mbak Aulia Putri. Silakan Mbak Aulia. Ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Mohon izin bertanya dok, berkenaan dengan pertanyaan yang sebelum ini tadi. Yang setan juga, bukan? Ya kalau setan aku nggak bisa jawab, Mbak. Bukan. Yang sebelumnya. Yang sebelumnya, yang tadi tentang unconscious mind itu, dok. Oh iya, gitu. Iya. Iya, saya sempat membaca artikel dan beberapa jurnal tentang reticular activating system itu, apakah itu arah maksudnya? Ascending reticular activating system. Ya, oke. Iya. Itu apakah juga punya menghubungkan antara conscious sama unconscious mind itu sendiri ya dok? Ya. Mungkin itu saja dok pertanyaan saya dok. Terima kasih. Ya. Jadi kalau yang teori terbaru yang cukup banyak digemari ya, walaupun nggak semua setuju, itu adalah IIT, ya, Integration Informative Theory of the Consciousness. Itu yang mempostulatkan itu adalah Giulio Tononi dan Christoph Koch. Dicatat aja, baca sendiri. Dia bagus tuh menjelaskannya. Memang itu jurnalnya jelimet, tapi ada postulat yang dia pakai bahasa awam yang menurut saya menarik. Jadi contoh gini, apa bedanya otak kita sama Google? Ada yang tahu nggak? Otak kita sama search engine itu bedanya apa? Search engine itu punya gudang memori melebihi otak kita, pastinya. Tapi yang tidak bisa dilakukan search engine adalah menggunakan itu semua untuk satu tujuan yang diinginkan. Itu nggak bisa. Google tidak bisa memerintahkan dirinya sendiri untuk satu tujuan yang dia inginkan. Harus diperintah atau diminta sama orang. Itu bagi contoh ya, itu termasuk ayat itu tadi. Jadi bagaimana? Jadi koleksi memori kita bukan search engine. Terus kemudian ada juga dia apa bedanya otak kita dengan dioda ya. Ada apa bedanya otak kita dengan kamera? Itu ada. Jadi kalau kita punya kesadaran terhadap apa yang kita lihat itu tidak seperti kamera, tidak seperti lampu dioda juga. Nanti bisa dibaca, silakan. Kalau tertarik ya, silakan. Siap, gimana Mbak? Punten tadi dok, siapa dok namanya dok? Namanya siapa dok? Tadi belum dicatat kayaknya. Integration Informative Theory, Integration Information Theory
dari Giulio Tononi sama Christoph Koch. Christoph Koch itu dinobatkan sebagai salah satu dari 10 neuroscientist yang paling trending lah tahun-tahun ini ya. Masih hidup orangnya. Pinter. Kalau dengerin speech-nya keren lah. Kalau tertarik sama subconscious, kemudian attention, itu saya recommended untuk diikuti kuliahnya dia, tapi pusing pasti. Bahkan kayak si Giulio Tononi itu dia bikin formula tentang formula matematika. Jadi kalau nanti ada matematikawan di sini, mungkin menarik untuk membaca formula matematika dari si Tononi ini. Saya sendiri nggak ngerti, karena saya nggak paham matematika. Saya ketika baca formula tadi, apa sih udah skip aja lah, nggak ngerti saya gitu. Ya, itu panitia udah nulis di chat Integrated Information Theory, Giulio Tononi. Ya, betul. Sama Christoph Koch. Ya. Gimana Mbak? Iya, ampun, terima kasih. Oke, baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Dok ya. Sudah lewat sedikit, tapi ini kayaknya pertanyaan terakhir closing question dari teman-teman nih. Izin bertanya, Dok, apakah hal yang utama untuk bisa beriman secara kafah itu adalah meningkatkan self control kita untuk melakukan praktek iman tersebut? Lalu bagaimana langkahnya? Beriman secara kafah, self control. Self control. Iya. Jadi beriman secara menyeluruh itu tentu, sebentar, saya mesti memahami pertanyaannya dulu. Self control itu menarik soalnya. Kenapa pakai self control di sini? Jadi, tapi gini, artinya gini. Kadang-kadang ya, maksudnya ini bukan maksudnya membuat judgement ya, tapi kan kadang-kadang ada satu literatur yang kalau kita kurang dalam mempelajari konteksnya, literatur keagamaan ya, itu justru kontradiktif terkait kemampuan self control sebenarnya. Maksudnya apapun lah, maksudnya kan makanya kadang-kadang kan ada tuh narasi-narasi keagamaan yang dipakai untuk alat provokasi dan seterusnya, itu memang terjadi ya. Itu karena sebenarnya pemahaman yang tidak berimbang ya gitu. Nah, jadi maksud saya gini, artinya beriman secara kafah ini harus dilihatnya bukan beriman seluruh tekstual yang kemudian disajikan apa aja langsung beriman, langsung ngerjain gitu. Karena soalnya kan ada satu yang ini sorry ya, saya ngomong apa adanya. Maksudnya contoh di BNPT itu kan berapa kali itu sebenarnya ada satu ayat yang jadi dogma para teroris ya, yaitu ketika dikasih satu narasi keagamaan gitu ya, terus kemudian dipakai lagi setelahnya itu adalah itu kami dengar dan kami taat, nah gitu. Itu pakai dogmatis itu. Nah, itu kan narasi keagamaan juga benar, bukan berarti nggak benar, tapi kan nanti kan kemudian konteksnya seperti apa. Nah, maksud saya gini, self control tuh nggak begitu. Jadi dia harus memahami dulu konteksnya. Jadi ketika self control tuh maksudnya adalah satu skill kita yang kita tuh kalau dapat narasi apapun itu pertama tuh mikir dulu gitu. Mikir dulu. Jadi bukan yang langsung iya gitu. Gimana ya? Tapi saya paham sih kalau maksudnya kan kayak gini kan jadi mungkin kalau di diskusi dari sisi keagamaan bisa jadi kontroversial ya. Tapi self control tuh maksudnya gitu. Jadi apapun yang datang yang kita indra gitu ya, entah bentuknya teks narasi ataupun semacam perilaku misalnya dari misalnya kayak contoh saya di Jepang nih, saya mabok-mabokan, terus apakah saya saya kan pinter ya, publikasinya banyak, terus saya mabok-mabokan juga kan nggak gitu juga kan, maksud saya artinya kan kita punya value gitu. Kita punya value, and then ngelihat orang sukses dia mabok itu nggak membuat kita juga pengen mabok juga gitu artinya, kan gitu ya. Jadi maksudnya itu betul, ketika tinggi itu betul. Jadi artinya kita tuh ketika mendapatkan sesuatu itu kita justru jangan langsung terjun di situ, gitu. Kita mikir dulu gitu. Kita sesuaikan dulu dengan value kita punya value apa sih yang kita inginkan, misalnya kita pengen jadi akhlak karimah misalnya yang kita itu kan, apa yang kita perjuangkan dan seterusnya. Maka ketika ada satu narasi tekstual, baik meskipun itu bungkusnya adalah bungkus agama, itu kita mikir dulu. Gitu. Jadi gitu sih, saintis tuh soalnya gitu. Kita tuh kalau baca jurnal tuh nggak langsung percaya, kita tuh skeptis dulu. Tapi ya tentu jangan skeptis juga ya sama Quran, nggak boleh lah, kita harus beriman. Tapi maksud saya proporsional juga gitu. Nanti ketika ada satu ayat tuh mikir, misalnya contoh tadi ya, kita pasti beriman lah yang disebut sebagai yang tadi Quran surat Al-Baqarah tadi. Tapi kan coba kita kalau kita tidak mendalami makna ayat itu, kita pasti akan
merasa ini jawabannya nggak nyambung gitu. Yang ditanya adalah pertumpahan darah, jawabnya adalah demonstrasi menamai benda-benda. Apakah dengan kita bisa menamai benda-benda kita tidak akan konflik? Kan nggak mungkin, kan maksudnya ya kan kalau kita mau bikin pertanyaan lanjutannya kan begitu kan. Nah jadi memang harus dalam banget memang. Makanya nih beberapa neuroscientist itu bisa membantu untuk itu, untuk pendalamannya gitu. Tapi kalau dari sisi teksnya Quraniknya kan memang sudah seperti itu. Jadi Allah sudah bermain seperti itu ya kita imani tentu saja. Tapi kemudian ketika apa yang nanti jadi hikmah buat kita, tentu saja dengan pendalaman ilmu kita semua termasuk neuroscience itu akan membantu insya Allah. Masya Allah, ya itu tadi balik lagi ya. Makanya Allah suruh kita untuk terus berpikir ya dok ya. Iya betul. Fungsinya seperti itu. Tapi juga jangan saya jadi nggak pengen juga mendidik kita ragu-ragu juga sih maksud saya. Tapi gimana ya? Ya saya juga dilema nih ngomong kayak gini. Tapi memang begitu. Saya memang begitu. Basicnya kita percaya sama Al-Quran gitu. Al-Quran itu kita percaya, betul. Interpretasinya kan banyak kan dok ya. Nah, iya itu dia. Makanya itu fungsi kita berpikirnya di situ ya dok ya. Iya. Soalnya itu kan turun langsung dari Allah dan interpretasinya bisa banyak. Gitu. Takutnya kemana-mana nih. Takutnya. Kita harus kritis. Ya nggak apa-apa, maksudnya kan saya mau bicara aja tentang apa yang saya ketahui aja. Iya. Masya Allah gitu ya teman-teman. Ini tuh pertanyaannya masih banyak, masih 18 pertanyaan yang belum dijawab, tapi waktu juga yang harus memisahkan kita. Nanti itu aja deh, kirim WA aja deh, nanti aku jawabin deh. Siap. Dok, jadi insya Allah nanti ini semua pertanyaannya akan dikirim via WA ke dokter, tapi kan ini kita nggak tahu nih siapa yang nanyanya. Mungkin nanti bener kita juga. akan postnya di grup aja. Kita ada grup, di grup aja ya post pertanyaannya. Oh, ada grupnya. Okay. Dokter mau buat konten dari pertanyaan-pertanyaan ini. Oh, boleh. Wah, ide bagus iya. Jadi bagus, konten. Kan, bagus sekali idenya. Jangan lupa Iman Neuroscience. Berarti yang belum dijawab pertanyaannya harus follow Iman Neuroscience ya kan? Nanti kita jawab di Iman Neuroscience ya. Gitu ya. Bisa. Kan aku ngomongin satu dulu. Iya, Dok. Siap, Dok. Baiklah teman-teman semua. Kayaknya sudah sesi kita sudah berakhir. Masya Allah banyak banget insight yang bisa kita ambil ya. Inti dari semua itu ya yang pertama ya Allah menciptakan kita tuh sebaik-baiknya, menciptakan manusia sebaik-baiknya, sempurna-sempurnanya, dan salah satunya otak. Dalam otak ini meskipun kecil tapi dia cabai rawit gitu. Otak itu powerful banget nih buat kehidupan kita, even behavior kita, emosi kita, semuanya itu diatur sama otak gitu. Dan otak ini punya korelasi ya dengan keimanan kita. Kalau kita bisa memaksimalkan, mengutilize fungsi otak kita, insya Allah bisa berpengaruh juga ya dok ya ke keimanan kita insya Allah. Baiklah teman-teman, sekian dulu nih kajian pada pagi hari ini. Cukup berat, kita belajar lagi biologi, tapi insya Allah bermanfaat ya teman-teman semua. Terima kasih juga Dr. Pukofisa atas penjelasannya. Meskipun ada beberapa tadi yang lost in translation, tapi kita tetap berusaha untuk catch up, dok. Untuk berusaha untuk mohon maaf. Gak apa dok, ini sangat seru dan sangat insightful banget sih gitu. Jadi sains dan agama tuh emang agama tuh udah ada gitu, dan sains itu mendukung banget dari penjelasan-penjelasan yang ada di Al-Quran. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz, jazakumullah khairan katsiran teman-teman semua. Oh ya, satu lagi pesan sponsor, saya mau ngingetin di Biman, teman-teman kalau mau bayar zakat fitrah, sedekah, infak itu bisa melalui Biman. Tadi udah saya share nomor rekeningnya, tapi kalau misalnya teman-teman lupa mau tahu nomor rekening lagi, bisa hubungin panitia ya. Oke, baiklah teman-teman semua, terima kasih dari saya mewakili teman-teman panitia semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga kesalahannya tidak sampai masuk ke subconscious mind teman-teman ya. Dan insya Allah semua kesalahan itu tidak disengaja teman-teman. Baiklah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitasnya dan selamat sholat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.